Tanda tangani sekarang juga. Kita tidak punya waktu semalaman. Perintah ibu mertuanya dengan nada mencemooh sementara keluarga bersulang sampahnya. Indah mengambil pena dengan tangan gemetar. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ayahnya mengamati segalanya dari balik bayang-bayang, dan dia bukanlah orang sembarangan. Ruang utama rumah Megah Wiryawan berkilauan diterangi cahaya dari 3 lampu gantung kristal besar yang tergantung di langit-langit berkubah. Bunga-bunga putih impor menghiasi setiap sudut, seolah-olah malam itu adalah perayaan, bukan pemakaman sebuah pernikahan. Aroma manis mawar bercampur dengan parfum mahal yang selalu dikenakan Ibu Ratna Wiryawan secara berlebihan, menciptakan suasana yang membuat Indah mual. Dia duduk di tengah meja mahoni yang mengkilap, dikelilingi oleh wajah-wajah yang pernah dia anggap keluarganya. Wajah-wajah yang kini menatapnya dengan campuran cemoohan dan kepuasan yang nyaris tidak terselubung. Di depannya, sebuah dokumen setebal beberapa halaman menunggu tanda tangannya. Perjanjian perceraian yang akan mengakhiri pernikahan bertahun-tahun dengan Rizky Wiryawan. 3 tahun kebohongan, 3 tahun penghinaan, 3 tahun berpura-pura tidak melihat apa yang semua orang tahu. Kau akan menandatanganinya, atau perlu kami mengeja kata-katanya untukmu. Suara Kirana Wiryawan memecah kesunyian seperti pisau berkarat. Adik Rizky berdiri di dekat jendela, memegang gelas sampahnya, dengan senyum beracun yang Indah pelajari untuk kenali sejak hari pertama. Indah tidak menjawab. Matanya perlahan menyapu setiap wajah di ruangan itu. Bapak Heru Wiryawan, sang patriark, menduduki kursi utama seperti raja di singgasananya. Ekspresinya seperti batu, tetapi matanya berkilat dengan sesuatu yang hanya bisa Indah gambarkan sebagai kemenangan. Dia telah menunggu saat ini berminggu-minggu, mengaturnya dengan presisi seseorang yang terbiasa menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Di sampingnya, Ibu Ratna membelai kalung mutiara yang mungkin harganya lebih mahal dari seluruh penghasilan Indah selama bekerja sebagai desainer interior. Sang matriark tidak repot-repot menyembunyikan cemoohannya. Dia tidak pernah melakukannya. Sejak hari pertama aku tahu, dia tidak cukup baik untuk anakku, kata Ibu Ratna saat makan malam keluarga pertama, ketika Indah masih percaya bahwa cinta Rizky cukup untuk menghadapi segalanya. Tapi pria muda membuat kesalahan, yang penting adalah memperbaikinya tepat waktu. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, mereka memperbaiki kesalahan itu. Rizky duduk di seberang meja, menghindari menatapnya secara langsung. Pria yang pernah berjanji cinta abadi padanya, yang telah bersumpah untuk melindunginya dari segalanya dan semua orang, kini tidak punya nyali untuk menatap matanya, sementara keluarganya mencabik-cabiknya. Rizky, Indah berbicara untuk pertama kalinya setelah seolah-olah berjam-jam. Suaranya terdengar lebih tegas dari yang dia duga. Tidak ada yang ingin kau katakan. Keheningan yang menyusul lebih menyakitkan daripada penghinaan apapun. Rizky hanya mengangkat bahu seolah masalah itu tidak penting. Seolah dia tidak penting. Apa yang kau ingin aku katakan, Indah? Dia akhirnya menjawab dengan nada bosan, tidak tertarik. Pernikahan tidak berhasil. Hal-hal seperti ini terjadi. Yang terbaik adalah mengakhirinya secara beradab. Beradab, Indah merasakan tawa pahit naik ke tenggorokannya. Kau menyebut ini beradab? Memaksaku menandatangani dokumen yang membuatku tidak punya apa-apa, mempermalukanku di depan seluruh keluargamu seolah aku seorang penjahat? Tidak ada yang mempermalukanmu, sayang. Ibu Ratna menyela dengan nada merendahkan yang digunakannya sebagai senjata. Kami hanya melindungi apa yang menjadi milik kami. Kau tidak bisa menyalahkan kami untuk itu. Bagaimanapun, kau datang ke pernikahan ini dengan tangan kosong. Wajar saja kau pergi dengan cara yang sama. Kata-kata itu menghantam Indah seperti tamparan tak terlihat. Tapi itu bukan hal baru. Dia telah mendengar variasi pesan yang sama selama bertahun-tahun. Di setiap pertemuan keluarga, di setiap acara sosial, di setiap kesempatan yang Ibu Ratna temukan untuk mengingatkannya bahwa dia tidak termasuk dalam dunia mereka. Perjanjian ini lebih dari murah hati. Bapak Danang, pengacara keluarga Wiryawan, berbicara dari posisinya di samping Bapak Heru. Dia adalah pria berwajah tegas yang memperlakukan Indah seolah dia adalah gangguan yang harus dihilangkan. Anda ditawari kompensasi finansial yang, jujur saja, lebih dari yang pantas Anda dapatkan mengingat keadaannya. Keadaan? Indah mengerutkan kening. Keadaan apa? Pengacara itu bertukar pandang cepat dengan Bapak Heru sebelum melanjutkan. Kami memiliki bukti bahwa Anda, katakanlah, kurang setia selama pernikahan Anda. Dunia Indah berhenti. Apa? Foto-foto. Kesaksian. Pengacara itu mengeluarkan map dari tas kerjanya.
Semua didokumentasikan dan siap untuk diajukan ke pengadilan jika Anda memutuskan untuk memperumit masalah. Indah mengulurkan tangan untuk mengambil map itu, tetapi Bapak Heru menghentikannya dengan isyarat. Tidak perlu Anda melihat detail-detail kotornya, nak. Suaranya sedingin es. Yang penting Anda memahami posisi Anda. Anda bisa menandatangani perjanjian ini sekarang dan pergi dari sini dengan martabat yang masih utuh, atau Anda bisa melawan. Dan saya jamin bahwa ketika kami selesai dengan Anda tidak akan punya apa-apa. Tidak uang, tidak reputasi, tidak masa depan. Indah merasa udara meninggalkan paru-parunya. Bukti perselingkuhan itu tidak masuk akal. Dia tidak pernah mengkhianati Rizky. Terlepas dari segalanya, terlepas dari penghinaan, terlepas dari kenyataan bahwa dia telah menemukan bahwa Rizky memang berselingkuh dengan asistennya, dia tetap setia, dan sekarang dia dituduh. Itu bohong. Suaranya bergetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang tertahan. Aku tidak pernah. Apa? Kirana mendekat. Parfumnya memenuhi ruang Indah. Tidak pernah mengira kami akan menemukanmu? Astaga Indah. Kami tahu persis wanita macam apa dirimu. Kami tahu sejak awal. Rizky. Indah berbalik ke arah suaminya, mencari sesuatu, apapun di matanya. Kau tahu itu tidak benar. Kau mengenalku. Tapi Rizky hanya mengalihkan pandangannya ke jendela, seolah taman malam lebih menarik daripada kehancuran wanita yang telah berbagi hidup dengannya. Saat itu, Indah memahami sesuatu dengan kejelasan yang menghancurkan. Rizky bukan hanya suami yang pengecut, dia adalah kaki tangan. Dia telah berpartisipasi dalam sandiwara ini sejak awal. Mungkin dia bahkan yang merencanakannya. Kau punya 5 menit untuk memutuskan. Bapak Heru melihat arloji emasnya, isyarat yang sengaja merendahkan. Pengacaraku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada menunggu orang rendahan seperti Anda menerima kenyataan. Indah menutup matanya. Dalam kegelapan kelopak matanya, dia melihat wajah ibunya yang meninggal ketika dia masih kecil, teringat kata-kata yang diucapkan di malam badai ketika Indah takut. Martabat, sayangku, adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diambil siapapun darimu kecuali kau menyerahkannya. Dia membuka matanya dengan tekad baru. Aku perlu menelepon. Tawa Ibu Ratna memenuhi ruangan. Menelepon? Siapa? Ayahmu si Montir? Kau pikir dia bisa menyelamatkanmu dari ini? Indah merasakan sengatan penghinaan, tetapi tidak membiarkannya tercermin dalam ekspresinya. Ayahnya, pria yang telah membesarkannya sendiri setelah kematian ibunya, pria yang bekerja siang dan malam, agar dia bisa belajar, agar dia memiliki kesempatan yang tidak pernah dia miliki. Atau setidaknya, itulah yang diyakini keluarga Wiryawan. Ayahku. Indah mengucapkan kata-kata itu perlahan. Berhak tahu apa yang terjadi. Oh, astaga. Kirana memutar matanya. Apa yang akan dia lakukan? Mengancam kita dengan kunci pas? Tawa memenuhi ruangan. Bapak Heru, Ibu Ratna, Bapak Danang, bahkan Rizky tersenyum pengecut. Semua menertawakannya, keluarganya, asal-usulnya, yang sederhana. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Bapak Budi Santoso, pria yang mereka sebut Montir dengan begitu banyak cemoohan, saat itu sedang memarkir kendaraannya di depan rumah megah Wiryawan. Dan Bapak Budi Santoso bukanlah Montir biasa. Indah mengeluarkan teleponnya dan mendial nomor yang dia hafal. Berdering sekali, 2 kali, 3 kali. Indah. Suara ayahnya terdengar tenang, tetapi dia mendeteksi nada khawatir yang selalu ada ketika menyangkut dirinya. Ayah, suaranya sedikit bergetar. Mereka melakukannya sekarang juga. Keheningan singkat. Lalu, aku sudah di sini, nak. Jangan tanda tangani apapun. Bapak Heru mengerutkan kening melihat ekspresi Indah berubah. Ada sesuatu yang berbeda di matanya sekarang. Sesuatu yang tidak ada beberapa saat sebelumnya. Bisa kau beritahu apa yang kau katakan pada ayahmu? Tanyanya tidak sabar. Sebelum Indah bisa menjawab, kepala pelayan rumah megah itu muncul di pintu ruang tamu dengan ekspresi bingung. Bapak Wiryawan, suaranya hati-hati. Ada seorang pria di pintu masuk. Dia bilang dia datang untuk Nyonya Indah. Suruh saja dia menunggu di luar seperti orang-orang sekelasnya. Ibu Ratna melambaikan tangan dengan jijik. Kami sibuk dengan urusan penting. Kepala pelayan menelan ludah. Pria itu datang dengan kendaraan yang, ya, Nyonya, saya belum pernah melihat mobil seperti itu, dan dia ditemani oleh 3 pengacara dan tim keamanan. Keheningan yang menyelimuti ruangan kali ini berbeda dari sebelumnya. Itu adalah keheningan kebingungan, kecemasan, sesuatu yang jarang dialami keluarga Wiryawan, ketidakpastian. Bapak Heru berdiri perlahan. Lelucon macam apa ini?
Jawabannya datang dalam bentuk langkah kaki mantap yang mendekat di koridor marmer. Langkah-langkah yang beresonansi dengan otoritas seseorang yang terbiasa melihat pintu terbuka di hadapannya. Bapak Budi Santoso muncul di ambang pintu ruang tamu. Tetapi dia bukanlah Bapak Budi Santoso yang diharapkan keluarga Wiryawan. Tidak ada pakaian montir atau tangan berminyak. Sebaliknya, dia mengenakan setelan jas yang rapi yang bahkan Bapak Heru kenali sebagai busana kelas atas. Postur tubuhnya adalah seorang pria yang telah memimpin kerajaan, bernegosiasi dengan presiden, dan menghancurkan mereka yang membuat kesalahan dengan meremehkannya. Di sampingnya, Ibu Anggun, seorang pengacara, membawa tas kerja yang sepertinya berisi amunisi hukum yang cukup untuk perang. "Selamat malam." Bapak Budi berbicara dengan suara tenang, tetapi dengan bobot yang membuat udara di ruangan itu menjadi padat. "Sepertinya saya datang tepat waktu. Ibu Ratna adalah yang pertama pulih. Siapa Anda dan beraninya Anda masuk ke rumah kami seperti ini?" Bapak Budi menatapnya seperti seseorang yang mengamati serangga yang sangat berisik. Kemudian matanya tertuju pada Indah, dan ekspresinya melembut sesaat. "Kau baik-baik saja, Nak?" Indah mengangguk, merasakan air mata lega, mengancam untuk keluar. "Saya tidak akan bertanya lagi." Bapak Heru maju ke arah Bapak Budi dengan ekspresi mengancam. "Siapa Anda?" Bapak Budi mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan meletakkannya di atas meja mahoni dengan isyarat yang hampir santai. Ketika Bapak Heru membaca nama yang tertera, wajahnya kehilangan semua warna. "Tidak mungkin," bisiknya. "Oh, sangat mungkin." Bapak Budi tersenyum, tetapi tidak ada kehangatan dalam senyum itu, hanya janji badai yang akan segera datang. "Dan sekarang, jika Anda mengizinkan saya, kita akan membahas dengan tepat apa yang telah Anda lakukan pada putri saya selama bertahun-tahun ini. Dan percayalah ketika saya mengatakan bahwa Anda tidak akan menyukai bagaimana percakapan ini berakhir." Sampahnya di gelas keluarga Wiryawan tiba-tiba terasa seperti cuka, dan malam baru saja dimulai. Keheningan di ruang tamu rumah megah. Wiryawan begitu pekat, hingga bisa dipotong dengan pisau. Bapak Heru memegang kartu nama di antara jari-jarinya seolah itu adalah ular berbisa. Matanya membaca berulang kali nama yang tertera, menolak untuk menerima apa yang dilihatnya. Budi Santoso. Dia membaca dengan suara keras. Nadanya kehilangan semua arogansi yang menjadi ciri khasnya beberapa saat sebelumnya. Presiden dan pendiri Santoso Global Corpora. Ibu Ratna merebut kartu itu dari tangan suaminya. "Itu tidak mungkin. Santoso Global Corpora adalah salah satu perusahaan terbesar di benua ini. Mereka beroperasi di lebih dari 20 negara. Pendirinya adalah sebuah bayangan." Bapak Budi menyelesaikan kalimat itu dengan tenang. Seorang pria yang tidak ada yang tahu wajahnya, yang tidak pernah muncul di majalah atau acara sosial, yang lebih suka bekerja dari balik bayang-bayang sementara orang lain menjadi pusat perhatian. Dia melepas kacamatanya dan membersihkannya dengan sapu tangan sutra, gerakan sederhana yang dilakukannya dengan ketenangan seseorang yang memiliki semua waktu di dunia. "Apakah Anda tahu mengapa saya memilih anonimitas?" lanjutnya. "Karena saya ingin putri saya tumbuh normal. Saya ingin dia tahu nilai kerja keras, kerendahan hati, mendapatkan sesuatu berdasarkan kemampuannya sendiri. Saya tidak ingin dia menjadi anak kaya, yang dikelilingi oleh orang-orang yang tertarik pada uangnya." Matanya menjadi gelap saat dia menyapu wajah setiap anggota keluarga Wiryawan yang hadir. "Orang-orang seperti Anda." Rizky telah berdiri. Wajahnya campuran kebingungan dan kepanikan yang semakin meningkat. "Indah, kau tahu ini?" Indah menatap suaminya, pria yang telah bersumpah untuk mencintainya, dan yang beberapa menit sebelumnya membiarkan keluarganya menghancurkannya. "Ya," jawabnya dengan suara tegas. "Aku selalu tahu. Dan kau tidak pernah mengatakan apa-apa?" Kirana meludahkan kata-kata itu dengan tidak percaya. "Kau membiarkan kami memperlakukanmu seperti apa, Kirana?" Indah berdiri dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia tidak merasa perlu menundukkan kepalanya. Seperti sampah, seperti orang rendahan, seperti seseorang yang tidak pantas menghirup udara yang sama dengan kalian. Air mata yang telah dia tahan begitu lama mulai jatuh. Tetapi itu bukan air mata kelemahan, itu adalah air mata pembebasan. "Setiap penghinaan, setiap perlakuan buruk, setiap kali Anda membuat saya merasa tidak cukup, saya bisa saja memberitahu Anda siapa ayah saya. Saya bisa saja menggosokkan di wajah Anda bahwa keluarga saya memiliki lebih banyak uang daripada yang akan dilihat keluarga Wiryawan dalam 10 generasi." Suaranya pecah, tetapi dia melanjutkan, "Tapi saya tidak melakukannya. Tahukah Anda mengapa?
Karena saya ingin percaya bahwa Rizky mencintai saya karena siapa saya, bukan karena apa yang saya miliki. Saya ingin percaya bahwa suatu hari Anda akan menerima saya karena nilai saya sebagai pribadi, bukan karena rekening bank saya. Dia menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Bodohnya saya. Bapak Budi mendekati putrinya dan meletakkan tangan di bahunya. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat dengan cinta seorang ayah yang memenuhi ruangan dengan kehangatan yang sangat kontras dengan dinginnya keluarga Wiryawan. Kau tidak bodoh nak, katanya lembut. Kau mulia, dan itu adalah sesuatu yang orang-orang ini tidak akan pernah bisa pahami. Bapak Heru akhirnya kembali tenang. Dia adalah seorang pengusaha. Bagaimanapun juga, dia pernah menghadapi krisis sebelumnya. Dia bisa menangani ini. Bapak Santoso. Nada suaranya berubah total, mengadopsi suara damai yang dia gunakan dalam negosiasi sulit. Saya rasa ada kesalahpahaman yang mengerikan. Kami selalu menginginkan yang terbaik untuk Indah. Dia praktis putri kami. Putri Anda? Pengacara Anggun membuka tas kerjanya dan mulai mengeluarkan dokumen. Aneh sekali, karena saya memiliki catatan di sini tentang setiap kesempatan ketika istri Anda menyebut klien saya dengan istilah-istilah merendahkan dalam pertemuan sosial. Dia meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Saya juga memiliki pernyataan dari karyawan rumah ini yang menyaksikan perlakuan verbal sistematis terhadap Nyonya Indah. Dokumen lain. Dan favorit pribadi saya, rekaman percakapan di mana Bapak Rizky Wiryawan berdiskusi dengan kekasihnya bagaimana mereka berencana untuk menyingkirkan istrinya tanpa memberinya sepeser pun. Wajah Rizky kehilangan semua warna. Rekaman itu ilegal, dia tergagap, sebenarnya tidak. Anggun tersenyum dengan kepuasan seorang pemburu yang telah menjebak mangsanya. Itu diperoleh oleh penyelidik swasta di tempat-tempat di mana tidak ada harapan privasi yang masuk akal. Setiap rekaman sepenuhnya dapat diterima di pengadilan. Ibu Ratna jatuh ke sofa terdekat, wajahnya hancur. Ini tidak mungkin terjadi. Oh, ini terjadi. Bapak Budi berjalan perlahan mengelilingi meja, langkah kakinya beresonansi dalam keheningan yang mencekam. Dan ini baru permulaan. Dia berhenti di depan Bapak Heru, menatapnya langsung di mata. Anda pikir Anda tahu apa itu kekuasaan, Wiryawan? Anda pikir karena Anda punya beberapa juta di bank dan rumah megah, Anda bisa menginjak-injak siapapun yang Anda mau. Tapi izinkan saya menjelaskan sesuatu tentang kekuasaan sejati. Dia mengeluarkan teleponnya dan menunjukkan layar yang langsung dikenali Bapak Heru. Itu adalah portal keuangan Bank Sentosa Sejahtera. Tempat keluarga Wiryawan menanamkan sebagian besar investasi mereka. 60% saham bank itu milik saya, kata Bapak Budi santai. Dengan satu panggilan saya bisa membekukan setiap rekening yang keluarga Anda miliki di sana, setiap jalur kredit, setiap investasi. Bapak Heru menjadi semakin pucat, jika itu mungkin. Gedung tempat kantor pusat Wiryawan Group berada, lanjut Bapak Budi, adalah properti salah satu anak perusahaan saya. Kontrak sewa Anda akan berakhir dalam beberapa minggu. Akan sangat disayangkan jika saya memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. Anda tidak bisa melakukan itu, bisik Bapak Heru, tetapi suaranya tidak memiliki keyakinan. Tidak bisa? Bapak Budi mengangkat alis. Bapak Wiryawan, dalam dunia bisnis nyata, bukan di kolam kecil tempat Anda berenang. Saya adalah ikan yang memakan hiu, dan Anda baru saja melakukan kesalahan dengan mengganggu putri saya, Kirana. Yang sebelumnya diam, tiba-tiba menemukan suaranya. Tunggu, katanya dengan nada putus asa. Jika Anda begitu kaya dan berkuasa, mengapa Anda membiarkan Indah hidup seperti orang biasa? Mengapa Anda membiarkannya bekerja, menderita, menikah dengan? Dia berhenti tiba-tiba, menyadari apa yang akan dia katakan. Menikah dengan putraku. Ibu Ratna menyelesaikan kalimat itu dengan pahit. Jawabannya sederhana. Bapak Budi berbalik ke arah Kirana. Karena saya ingin putri saya mengenal dunia nyata, untuk memahami nilai kerja keras yang jujur, untuk belajar membedakan orang yang tulus dari yang palsu. Dia menatap langsung Rizky, dan dalam hal itu, pernikahan ini sangat mendidik. Ini mengajarinya persis jenis orang seperti apa yang ada di dunia. Orang-orang yang tersenyum sambil berencana menikam Anda dari belakang. Orang-orang yang bersumpah cinta abadi sambil menghitung berapa banyak yang bisa mereka peroleh dari Anda. Rizky mencoba berbicara. Tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ayah, Indah, menyentuh lengan ayahnya. Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan terkejut, termasuk Bapak Budi. Apa yang kau katakan, nak? Indah menarik napas dalam-dalam. Selama bertahun-tahun aku memimpikan saat ini.
Aku berfantasi tentang hari ketika aku bisa mengungkapkan kebenaran dan melihat wajah-wajah ngeri mereka. Kupikir aku akan merasa puas, terbalas, utuh. Dia berbalik ke arah keluarga Wiryawan. Tapi lihatlah mereka. Mereka sudah hancur. Bukan karena apa yang ayahku bisa lakukan pada mereka, tetapi karena apa yang mereka lakukan sendiri. Mereka membangun dunia mereka di atas kebohongan, penampilan, dan kekejaman. Dan sekarang, dunia itu runtuh di sekitar mereka. Dia berjalan ke meja tempat perjanjian perceraian, masih tergeletak. Aku tidak akan menandatangani ini. Dia mengambil dokumen-dokumen itu dan merobeknya menjadi 2. Tetapi, bukan karena aku ingin menyimpan sesuatu dari kalian, melainkan karena aku tidak akan menerima untuk digambarkan sebagai orang yang tidak setia, oportunis, atau sembarangan. Dia menjatuhkan potongan-potongan kertas itu di atas meja. Aku akan menceraikan Rizky, tetapi itu akan dengan syaratku, dengan kebenaran sebagai dasarnya. Dan ketika selesai, aku tidak ingin uang kalian. Kalian bisa menyimpannya, karena tidak seperti kalian, aku tidak membutuhkan jutaan untuk tahu berapa nilaiku. Keheningan yang menyusul terganggu oleh suara tak terduga. Itu adalah Ibu Ratna, dan dia menangis. Itu bukan tangisan dramatis atau manipulatif. Itu adalah tangisan sunyi seseorang yang dunianya telah runtuh. Seseorang yang akhirnya melihat dirinya sendiri tercermin dalam cermin tanpa distorsi. Semua yang kami lakukan, bisiknya di antara air mata, adalah untuk melindungi keluarga kami. Tidak. Indah menjawab dengan kelembutan yang mengejutkan. Semua yang Anda lakukan adalah untuk melindungi harga diri Anda, citra Anda, perasaan superioritas Anda. Keluarga hanyalah alasan. Bapak Heru roboh di kursinya, tiba-tiba tampak jauh lebih tua dari usianya. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyanya. Dan untuk pertama kalinya suaranya tidak menuntut atau arogan. Itu adalah suara seorang pria yang kalah. Bapak Budi menatap putrinya dengan campuran kebanggaan dan cinta yang tak terbatas. Itu tergantung pada Indah. Semua mata tertuju pada wanita muda yang sampai saat ini mereka perlakukan seolah-olah dia tidak terlihat. Yang aku inginkan, Indah berbicara perlahan, menimbang setiap kata, adalah kebenaran. Aku ingin Rizky mengakui secara publik bahwa tuduhan perselingkuhan itu palsu. Aku ingin keluarga ini mengakui bagaimana mereka memperlakukanku. Dan aku ingin perceraian dilakukan secara adil, tanpa kebohongan atau manipulasi. Dia berhenti sejenak. Jika mereka melakukan itu, ayahku tidak akan menghancurkan mereka secara finansial. Mereka dapat mempertahankan bisnis mereka, rumah megah mereka, gaya hidup mereka, tetapi mereka akan tahu setiap hari selama sisa hidup mereka bahwa mereka mempertahankannya karena aku memilih untuk berbelas kasih, bukan karena mereka pantas mendapatkannya. Pengacara Danang, yang tetap diam selama seluruh percakapan, akhirnya berbicara. Bapak Wiryawan, sebagai penasihat hukum Anda, saya merekomendasikan Anda untuk menerima persyaratan ini. Alternatifnya adalah dia menelan ludah, bencana. Bapak Heru menatap istrinya, anak-anaknya, kerajaan yang telah dia bangun sepanjang hidupnya. Sebuah kerajaan yang kini tergantung pada seutas benang yang dipegang oleh wanita yang telah mereka cemooh. Kami terima, katanya akhirnya. Kata-kata itu keluar dari mulutnya seolah-olah itu adalah batu. Indah mengangguk. Anggun, siapkan dokumen-dokumen yang sesuai. Aku ingin semuanya sah dan final. Sementara pengacara itu mulai bekerja, Indah berjalan menuju pintu. Tetapi sebelum keluar dia berhenti dan menatap Rizky untuk terakhir kalinya. Tahukah kau apa yang paling menyedihkan dari semua ini? Tanyanya. Bahwa aku benar-benar mencintaimu dengan sepenuh hatiku, dengan sepenuh jiwaku, dan kau membuang cinta itu ke sampah karena kepengecutan. Rizky akhirnya menemukan suaranya. Indah, aku tidak. Dia mengangkat tangannya. Tidak peduli lagi apa yang ingin kau katakan. Kau punya waktu bertahun-tahun untuk membelaku, untuk mencintaiku, untuk menjadi pria yang kau janjikan, dan kau memilih untuk tidak melakukannya. Itu adalah keputusan yang harus kau jalani sepanjang sisa hidupmu. Dia berbalik ke ayahnya. Ayo ayah, kita sudah selesai di sini. Bapak Budi menawarkan lengannya kepada putrinya, dan mereka berjalan bersama menuju pintu keluar. Tapi tepat sebelum melintasi ambang pintu, Bapak Budi berhenti dan menoleh ke belakang. Bapak Wiryawan, katanya dengan suara dingin. Malam ini putri saya menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Saya tidak begitu murah hati. Jika suatu saat, di masa depan, Anda melakukan sesuatu yang menyakiti Indah dengan cara apapun, tidak akan ada percakapan, tidak ada negosiasi,
tidak ada kesempatan kedua. Anda hanya akan terbangun suatu hari dan menemukan bahwa semua yang Anda miliki telah hilang. Tatapannya menyapu setiap wajah di ruangan itu. Dan kemudian Anda akan mengingat malam ini dan berharap Anda telah memperlakukan putri saya dengan hormat yang layak dia dapatkan sejak awal. Tanpa kata lain, ayah dan anak itu menghilang ke malam. Di ruang tamu rumah megah Wiryawan, di antara lampu gantung kristal dan bunga-bunga impor, sebuah keluarga yang mengira memiliki segalanya, tetap merenungkan reruntuhan kepastian mereka. Dan di suatu tempat di kota, Indah Santoso akhirnya bernapas bebas untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tapi ceritanya masih jauh dari selesai, karena ada rahasia yang, setelah terungkap, memicu konsekuensi yang tidak dapat diprediksi siapapun. Dan rahasia terbesar dari semuanya baru akan terungkap. Kendaraan Bapak Budi melintasi jalan-jalan kota yang terang, sementara Indah menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Lampu-lampu gedung melintas seperti bintang jatuh, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Di waktu lain, dalam kenangan yang telah dia coba kubur begitu lama. "Apa yang kau pikirkan, nak?" Suara ayahnya memecah keheningan. Indah butuh beberapa saat untuk menjawab. "Tentang ibu, bagaimana jadinya jika dia ada di sini?" Bapak Budi merasakan denyutan yang familiar di dadanya. Bahkan setelah bertahun-tahun, ingatan akan istrinya tetap menjadi luka yang tidak pernah sembuh. "Ibumu pasti sangat bangga padamu," katanya lembut. "Pada wanita yang telah kau jadikan dirimu. Bagaimana kau menghadapi orang-orang itu malam ini? Kau pikir?" Indah akhirnya menoleh padanya, dan Bapak Budi melihat air mata berkilauan di matanya. "Karena aku tidak yakin. Aku menghabiskan bertahun-tahun membiarkan mereka menginjak-injakku, bertahun-tahun berpura-pura tidak sakit. Ibu tidak akan pernah membiarkan itu. Ibumu." Bapak Budi menggenggam tangan putrinya. "Dia adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal, tetapi dia juga manusia. Dia juga membuat kesalahan. Dia punya ketakutan, menghadapi saat-saat kelemahan." Dia berhenti sejenak seolah memutuskan berapa banyak yang harus diungkapkan. "Ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan padamu tentang dia. Sesuatu yang menurutku sudah waktunya kau tahu." Indah merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. "Apa itu?" Sebelum Bapak Budi bisa menjawab, teleponnya berdering. "Itu Anggun, Bapak Santoso." Suara pengacara itu terdengar mendesak. "Kami punya masalah. Saya baru saja menerima informasi dari kontak saya di firma hukum Bapak Danang. Bukti palsu perselingkuhan yang mereka buat terhadap Indah bukan ide keluarga Wiryawan." Bapak Budi mengerutkan kening. "Kalau begitu, siapa?" "Dari seorang wanita bernama Vanya Ortega. Dia adalah asisten eksekutif Rizky. Dan menurut sumber saya, dia dan Rizky telah bersama sejak sebelum dia mengenal Indah." Keheningan di dalam kendaraan menjadi pekat. Indah merasa seolah udara telah meninggalkan paru-parunya. "Sejak sebelum?" bisiknya. "Kau bilang Rizky sudah menjalin hubungan dengannya saat dia mengenalku? Lebih buruk dari itu," lanjut Anggun. "Vanya Ortega bukan hanya kekasihnya, dia adalah ibu dari anaknya." Dunia Indah berhenti total. "Apa?" Kata itu keluar seperti rintihan tertahan. "Rizky punya anak dengan Vanya, seorang anak yang lahir hanya beberapa bulan setelah pernikahannya denganmu. Rupanya keluarga Wiryawan menyembunyikannya selama ini. Mereka membayar Vanya sejumlah besar uang setiap bulan untuk menjaga agar dia tetap diam." Indah merasa ingin muntah. Bukan hanya Rizky telah menipu dirinya, bukan hanya dia tidak pernah benar-benar mencintainya, tetapi seluruh pernikahannya telah menjadi sandiwara sejak hari pertama, kebohongan yang rumit di mana dia adalah satu-satunya yang tidak tahu naskahnya. "Hentikan mobilnya," Indah berhasil berkata. "Hentikan mobilnya." Sopir mematuhi, memarkir di pinggir jalan. Indah membuka pintu dan keluar terhuyung-huyung, membutuhkan udara, membutuhkan ruang, membutuhkan waktu untuk memproses apa yang baru saja dia dengar. Bapak Budi segera mengikutinya, menemukannya bersandar di dinding, terengah-engah. "Anakku, semuanya bohong." Indah terisak sekarang, air mata mengalir deras, setiap saat, setiap kata, setiap janji. Sementara dia bersumpah cinta abadi kepadaku, dia sedang menunggu anaknya. Sementara aku merencanakan pernikahan kami, dia sudah memiliki keluarga dengan wanita lain. Bapak Budi memeluknya erat-erat, membiarkan putrinya menangis di dadanya seperti saat dia masih kecil dan mengalami mimpi buruk. "Mengapa, ayah?" Pertanyaan itu keluar tercekik di antara isakan. Mengapa dia menikah denganku jika dia sudah punya orang lain? Apa yang dia dapatkan dari itu? Bapak Budi menutup matanya kesakitan. Dia tahu jawabannya,
tetapi mengucapkannya akan membuat segalanya menjadi lebih kejam. Aku rasa aku tahu, katanya akhirnya. Tapi aku perlu memastikan sesuatu dulu. Dia mengeluarkan teleponnya dan mendial sebuah nomor. Marco, aku butuh kau menyelidiki sesuatu segera. Aku ingin tahu status keuangan pasti Wirjawan Group pada saat Rizky bertemu Indah. Dan aku ingin tahu apakah ada transaksi tidak biasa terkait pernikahan itu. Dia menutup telepon dan menatap putrinya dengan ekspresi muram. Aku punya teori. Dan jika aku benar, apa yang dilakukan keluarga Wirjawan jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. 1 jam kemudian mereka berada di penthouse Bapak Budi, sebuah tempat yang jarang Indah kunjungi. Ayahnya selalu lebih suka hidup sederhana di dekatnya, daripada menikmati kemewahan yang bisa dia dapatkan. Bukti lain betapa dia mencintainya. Anggun tiba dengan map penuh dokumen. Ekspresinya mengungkapkan bahwa berita itu tidak baik. Saya menemukan apa yang saya cari, katanya sambil menyebarkan kertas-kertas di atas meja, dan itu lebih buruk dari yang kita bayangkan. Indah, yang berhasil sedikit tenang, mendekat untuk melihat dokumen-dokumen itu. Bertahun-tahun lalu Wirjawan Group berada di ambang kebangkrutan, jelas Anggun. Investasi buruk, akumulasi utang, kreditor mengancam dengan tuntutan. Mereka putus asa. Dia menunjuk pada dokumen tertentu. Kemudian, secara ajaib mereka menerima suntikan modal yang menyelamatkan mereka. Uang itu berasal dari seorang investor anonim yang hanya meminta satu syarat. Rizky Wirjawan harus menikahi putri seorang mitra bisnis. Indah merasa seolah tanah bergerak di bawah kakinya. Kau mengatakan bahwa investor anonim itu adalah seseorang yang tahu identitas aslimu? Anggun mengangguk. Seseorang yang tahu bahwa kau adalah putri Bapak Budi Santoso dan ingin menggunakan pernikahanmu untuk mendekati ayahmu. Bapak Budi memukul meja dengan tinjunya. Ketenangannya akhirnya pecah. Mereka menggunakannya, suaranya bergetar karena kemarahan yang tertahan. Mereka menggunakan putriku sebagai alat tawar-menawar tanpa ada dari kita yang tahu. Tapi ayah, Indah mengerutkan kening, mencoba memahami. Siapa yang tahu tentang hubungan kita? Kita selalu sangat berhati-hati. Anggun mengeluarkan map lain. Disitulah, ini menjadi sangat mengganggu. Investor anonim itu menggunakan perusahaan cangkang untuk menyalurkan uang, tetapi saya berhasil melacak rantai kepemilikan hingga nama aslinya. Dia meletakkan sebuah dokumen di depan mereka. Perusahaan itu milik seseorang bernama Bapak Agung. Wajah Bapak Budi berubah. Bukan hanya kejutan yang dia tunjukkan, itu adalah kengerian. Kengerian murni dan mutlak. Tidak, bisiknya. Tidak mungkin dia. Ayah. Indah belum pernah melihat ayahnya begitu terpengaruh. Siapa Bapak Agung? Bapak Budi ambruk ke kursi seolah kakinya tidak bisa lagi menopangnya. Bapak Agung, katanya dengan suara serak. Dia adalah mitra ibumu. Mereka bekerja sama sebelum dia dan aku bertemu. Indah merasakan hawa dingin. Ibu punya mitra bisnis? Ibumu tidak selalu seperti yang kau kenal. Bapak Budi sepertinya berbicara dari tempat yang sangat jauh. Sebelum kami menikah, sebelum kau lahir, dia adalah seorang pengusaha wanita yang brilian. Dia punya perusahaannya sendiri bersama Bapak Agung. Mereka berteman sejak kecil. Mereka tumbuh bersama, membangun kerajaan bersama. Dia berhenti sejenak tampak menyakitkan, dan Bapak Agung mencintainya, sangat obsesif mencintainya. Ketika ibumu bertemu denganku dan memutuskan untuk menikahiku, Bapak Agung tidak menerimanya. Dia bersumpah suatu hari dia akan mengambil semua yang aku ambil darinya. Tapi ibu sudah meninggal begitu lama, bisik Indah. Mengapa dia menunggu begitu lama untuk membalas dendam? Karena Bapak Agung sabar, jawab Bapak Budi. Dia tipe pria yang bisa menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk melaksanakan balas dendamnya. Dan rupanya dia memutuskan bahwa cara terbaik untuk menyakitiku bukanlah dengan menyerangku secara langsung. Matanya berkaca-kaca saat dia menatap putrinya. Itu dengan menghancurkan hidupmu, nak. Kau adalah target sejak awal. Keheningan yang menyusul sangat menghancurkan. Indah memproses informasi itu sedikit demi sedikit, seperti teka-teki mengerikan yang akhirnya mengungkapkan gambaran lengkapnya. Pernikahannya bukan kesalahan masa muda atau keputusan romantis yang buruk. Itu adalah jebakan yang dirancang dengan cermat oleh seorang pria yang membenci ayahnya. Rizky, keluarga Wirjawan, bahkan Fanya. Semuanya adalah pion dalam permainan di mana dia adalah hadiahnya, ibu tahu. Tanyanya akhirnya. Dia tahu Bapak Agung mampu melakukan hal seperti itu? Bapak Budi menggelengkan kepalanya. Ibumu selalu melihat yang terbaik dari orang-orang. Bahkan ketika Bapak Agung menunjukkan sifat aslinya setelah pernikahan kami,
Dia percaya bahwa pada akhirnya dia akan mengatasinya, bahwa dia akan menemukan kebahagiaannya sendiri dan meninggalkan kami sendirian. Apa yang terjadi kemudian? Bapak Budi terdiam cukup lama. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya nyaris berbisik. Ibumu meninggal dalam kecelakaan mobil. Itu yang selalu aku katakan padamu, tetapi aku tidak pernah menceritakan detailnya, karena engkau masih sangat kecil, dan aku tidak ingin kau hidup dalam ketakutan. Indah merasa jantungnya berhenti. Detail apa? Kecelakaan itu terjadi malam setelah ibumu menghadapi Bapak Agung. Dia mulai melakukan bisnis yang menurut ibumu tidak etis. Dia menghadapinya, mengatakan kepadanya bahwa dia akan melaporkannya kepada pihak berwenang. Air mata kini mengalir di wajah Bapak Budi. Malam itu, ketika ibumu pulang, kendaraan lain menabraknya dari jalan. Pengemudinya tidak pernah ditemukan. Polisi mengklasifikasikannya sebagai kecelakaan. Tetapi aku selalu tahu itu bukan kecelakaan. Indah jatuh berlutut, beban pengungkapan itu menimpanya. Ibunya tidak meninggal dalam kecelakaan biasa, dia telah dibunuh. Dan pria yang bertanggung jawab adalah orang yang sama yang telah mengatur kehancuran pernikahannya. Aku tidak pernah bisa membuktikannya, Bapak Budi melanjutkan di antara air mata. Bapak Agung terlalu hati-hati, terlalu cerdas, dan aku hancur. Aku harus membesarkanmu sendiri. Aku harus melindungimu. Jadi aku melakukan satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Aku menghilang. Aku menyembunyikan identitasku. Aku membangun kerajaan dari balik bayang-bayang dan menjauhkanmu sejauh mungkin dari dunia itu. Tapi dia tetap menemukanku, bisik Indah. Dia tidak pernah berhenti mencari, dan ketika dia akhirnya melakukannya, dia menciptakan jebakan yang sempurna. Pernikahan yang terlihat seperti romansa, tetapi itu adalah balas dendam, sebuah keluarga yang berpura-pura menerimamu sementara menunggu saat untuk menghancurkanmu. Anggun, yang tetap diam selama pengungkapan itu, akhirnya berbicara. Bapak Santoso, jika apa yang Anda katakan itu benar, kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih serius daripada penipuan pernikahan. Kita berbicara tentang konspirasi, mungkin sesuatu yang lebih buruk. Aku tahu, Bapak Budi menyeka air matanya dengan tekad baru. Dan sudah waktunya Bapak Agung menjawab semua yang telah dia lakukan. Bertahun-tahun lalu aku tidak memiliki sumber daya atau bukti untuk menghadapinya, tetapi sekarang aku adalah orang yang berbeda, dan kali ini aku tidak akan bersembunyi. Dia berbalik ke putrinya, menggenggam tangannya. Indah, apa yang akan aku lakukan akan berbahaya. Bapak Agung adalah pria yang kuat dengan koneksi gelap. Jika kau ingin menjauh dari semua ini, aku akan mengerti. Aku bisa mengirimmu ke tempat yang aman sementara aku mengurusnya. Indah menatap mata ayahnya. Di dalamnya dia melihat rasa sakit, cinta, rasa bersalah, tekad. Dia melihat seorang pria yang telah menghabiskan seluruh hidupnya melindunginya, mengorbankan kebahagiaannya sendiri untuk memberinya kehidupan normal. Dan dia melihat sesuatu yang lain, refleksi ibunya, wanita pemberani yang telah menghadapi monster meskipun itu mengorbankan nyawanya. Aku tidak akan lari, katanya dengan suara tegas. Pria itu menghancurkan ibu, menghancurkan hidup kami, menghancurkan pernikahanku. Jika dia pikir dia bisa terus menyakiti kami tanpa konsekuensi, dia salah besar. Dia berdiri tegak, menyeka air matanya. Kita akan menghadapinya, ayah, bersama-sama, dan kita akan membuatnya membayar setiap tetes air mata yang telah kita tumpahkan. Bapak Budi memeluk putrinya erat-erat, merasakan kebanggaan dan ketakutan dalam kadar yang sama. Kau persis seperti ibumu, bisiknya. Sama beraninya, sama keras kepalanya. Kalau begitu, kau tahu kau tidak akan bisa meyakinkanku untuk tidak melakukannya. Anggun menutup mapnya dengan ekspresi tegas. Jika kita akan melakukan ini, kita butuh rencana. Bapak Agung bukan lawan sembarangan. Kita butuh bukti, sekutu, dan di atas segalanya, kita harus lebih cerdas dari dia. Aku punya beberapa ide, kata Bapak Budi. Tetapi pertama-tama ada seseorang yang perlu kita ajak bicara. Seseorang yang tahu rahasia tergelap Bapak Agung. Siapa? Indah bertanya. Bapak Budi menatapnya dengan ekspresi serius. Vanya Ortega, ibu dari anak Rizky. Karena aku punya firasat bahwa dia bukan hanya kekasih yang kesal. Aku rasa dia juga korban. Dan para korban, ketika diberi kesempatan, bisa menjadi saksi yang paling kuat. Malam masih muda, tetapi pengungkapan baru saja dimulai. Dan di suatu tempat di kota, Bapak Agung tidak tahu bahwa rencananya yang sempurna akan segera runtuh, karena dia telah meremehkan sesuatu yang mendasar, cinta seorang ayah kepada putrinya, dan kekuatan seorang wanita yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan.
Apartemen tempat Fanya Ortega tinggal berada di lingkungan kelas menengah, jauh dari kemewahan rumah megah Wiryawan, tetapi cukup nyaman untuk menjaga penampilan. Bapak Budi telah mendapatkan alamatnya dalam hitungan jam. Sumber dayanya memungkinkannya mengakses informasi yang mustahil didapatkan orang lain. Indah mengamati gedung itu dari dalam kendaraan. Jantungnya berdebar dengan campuran kecemasan dan tekad. Dia akan menghadapi wanita yang telah berbagi suaminya selama seluruh pernikahannya. Wanita yang telah melahirkan anak yang tidak pernah bisa Indah berikan kepada Rizky. "Kau yakin ingin melakukan ini?" Bapak Budi bertanya, memperhatikan ketegangan di wajah putrinya. "Aku butuh jawaban," jawab Indah, "dan dia satu-satunya yang bisa memberikannya kepadaku." Anggun bersikeras untuk menemani mereka, dengan alasan bahwa informasi apapun yang diperoleh harus ditangani dengan hati-hati secara hukum. Mereka bertiga naik ke lantai 3 dan berhenti di depan pintu apartemen. Indah menekan bel. Beberapa detik berlalu sebelum pintu terbuka sebagian, menampakkan wajah seorang wanita yang langsung Indah kenali. Dia sering melihatnya di kantor Rizky, selalu profesional, selalu menjaga jarak, selalu dengan senyum sopan, yang kini Indah pahami menyembunyikan lebih banyak hal. Fanya Ortega adalah wanita yang menarik, mungkin seumuran dengan Indah, dengan mata gelap yang saat ini menunjukkan campuran kejutan dan ketakutan. "Nyonya Wiryawan," suaranya sedikit bergetar. "Apa yang Anda lakukan di sini?" "Aku bukan Nyonya Wiryawan lagi," jawab Indah dengan tenang. "Dan kurasa kau tahu persis mengapa aku di sini." Fanya melirik gelisah ke arah koridor, seolah menunggu seseorang muncul kapan saja. "Anda tidak seharusnya berada di sini. Jika ada yang melihat Anda." "Siapa?" Bapak Budi menyela. "Bapak Agung." Warna kulit Fanya benar-benar hilang dari wajahnya. Matanya membelalak karena ketakutan murni, dan sejenak dia tampak akan menutup pintu di wajah mereka. Tetapi kemudian sesuatu berubah dalam ekspresinya. Seolah-olah bendungan yang menahan tekanan bertahun-tahun akhirnya mulai retak. "Bagaimana Anda tahu nama itu?" bisiknya. "Kami tahu banyak hal," kata Anggun, "dan kami menduga banyak lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia membantu kami memastikannya?" Fanya menatap Indah cukup lama. Di matanya ada sesuatu yang tidak Indah duga akan ditemukan. Rasa bersalah. Rasa bersalah yang dalam dan merusak yang sepertinya telah menggerogotinya sejak lama. "Masuklah," katanya akhirnya. "Membuka pintu sepenuhnya, cepat, sebelum ada yang melihat kalian." Apartemen itu sederhana, tetapi rapi. Di dinding ada foto-foto seorang anak kecil di berbagai tahap kehidupan singkatnya. Anak Rizky, rahasia yang telah dijaga begitu rapat oleh keluarga Wiryawan. Fanya memperhatikan Indah melihat foto-foto itu. "Namanya Satria," katanya lembut. "Dia seumuran dengan anak yang Anda keguguran." Indah merasa seolah-olah dia telah ditikam pisau di dada. "Apa katamu?" Fanya menggigit bibirnya, menyadari bahwa dia telah mengungkapkan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. "Anda tidak tahu kan? Mereka tidak pernah memberitahu Anda." "Beritahu aku apa?" Indah melangkah maju, suaranya bergetar. Bapak Budi meletakkan tangan pelindung di bahu putrinya, tetapi dia juga perlu mendengar ini. Fanya duduk dengan berat di sofa, seolah kakinya tidak bisa lagi menopangnya. "Beberapa waktu lalu, selama tahun pertama pernikahan Anda hamil, ingat." Indah mencari dalam ingatannya. Dia ingat mengalami masalah kesehatan selama periode itu. Pusing, mual yang dia kaitkan dengan stres beradaptasi dengan keluarga Wiryawan. "Aku ingat merasa tidak enak. Aku pergi ke dokter, tetapi mereka bilang itu hanya kelelahan. Mereka berbohong padamu." Fanya kini berlinang air mata. "Anda hamil, tapi Ibu Ratna mengetahuinya sebelum Anda. Dia mengubah hasil tes Anda. Dan kemudian, lalu apa?" Suara Indah hampir tidak terdengar. "Mereka memberimu sesuatu di makananmu, sesuatu yang menyebabkan Anda keguguran sebelum Anda bahkan tahu Anda hamil. Anda mengira itu keracunan makanan, ingat. Anda terbaring di tempat tidur selama berhari-hari. Dunia Indah runtuh sepenuhnya lagi malam itu. Bukan hanya pernikahannya adalah kebohongan. Bukan hanya keluarga suaminya telah mempermalukan dan meremehkannya. Mereka telah merenggut anaknya, seorang anak yang tidak pernah dia tahu keberadaannya." Bapak Budi harus menopang putrinya ketika kakinya menyerah. Dia membimbingnya ke kursi, sementara dia terisak dengan rasa sakit yang sepertinya berasal dari lubuk jiwanya. "Mengapa?" Dia berhasil bertanya di antara air mata, "Mengapa mereka melakukan hal seperti itu?" "Karena anak Anda akan memperumit rencana." Fanya menjawab sambil menyeka air matanya sendiri.
Bapak Agung telah berjanji kepada mereka bahwa ketika pernikahan itu berakhir, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi seorang anak akan mengubah segalanya. Dia akan memiliki hak hukum, warisan, koneksi permanen dengan keluarga Wiryawan. Dia berdiri dan pergi mencari sesuatu di laci, kembali dengan map yang dia berikan kepada Anggun. Ketika saya mengetahui apa yang telah mereka lakukan, saya mulai mengumpulkan bukti. Bukan karena saya ingin membantu Nyonya Indah, saya akui. Saya melakukannya karena saya takut suatu hari mereka akan melakukan hal yang sama pada saya atau anak saya. Anggun membuka map itu dan mulai memeriksa dokumen-dokumen. Ekspresinya menjadi lebih serius di setiap halaman. Di sini ada catatan medis yang diubah, komunikasi antara Ibu Ratna dan dokter pribadi, transfer uang. Dia menatap Fanya dengan tidak percaya. Bagaimana Anda mendapatkan semua ini? Rizky mempercayaiku, jawab Fanya dengan pahit. Atau lebih tepatnya, dia meremehkanku. Dia pikir aku hanya kekasih bodoh yang akan melakukan apa saja untuk membuatnya tetap dekat. Tapi aku tumbuh di jalanan. Aku belajar sejak muda bahwa informasi adalah kekuatan, dan bahwa ketika Anda dikelilingi oleh serigala, Anda perlu memiliki sesuatu untuk membela diri. Bapak Budi, yang tetap diam menghibur putrinya, akhirnya berbicara. Apa hubunganmu dengan Bapak Agung? Fanya menatapnya langsung di mata. Dia merekrutku ketika aku berusia 18 tahun. Aku baru saja menjadi yatim piatu. Aku tidak punya uang, tidak punya masa depan. Bapak Agung menawarkan pekerjaan, pendidikan, kehidupan. Sebagai gantinya, aku hanya harus melakukan sedikit bantuan. Tidak ilegal. Atau begitulah katanya. Hanya mengamati, melaporkan, berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dia berhenti sejenak, tampak menyakitkan. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya dia lakukan sampai terlambat. Ketika aku menyadari bahwa aku adalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar, aku sudah hamil anak Rizky dan Bapak Agung menjelaskan dengan sangat jelas apa yang akan terjadi pada anakku jika aku mencoba keluar. Dia mengancammu? Anggun bertanya sambil mencatat. Tidak secara langsung. Bapak Agung terlalu cerdas untuk itu. Tetapi dia menceritakan kisah-kisah tentang orang-orang yang telah mengkhianatinya, dan yang mengalami kecelakaan yang tidak menguntungkan. Kisah-kisah tentang seorang wanita yang pernah menantangnya dan yang berakhir meninggal di jalan yang sepi. Indah mengangkat kepalanya tiba-tiba. Ibuku. Fanya mengangguk perlahan. Ketika saya tahu apa yang terjadi pada ibu Anda, saya mengerti persis dengan siapa saya berurusan dan saya tahu bahwa satu-satunya pilihan saya adalah terus bermain sampai saya menemukan cara untuk melarikan diri. Dan sekarang, Bapak Budi bertanya, mengapa Anda menceritakan semua ini kepada kami sekarang? Karena Anda adalah orang pertama yang mendekati kebenaran. Fanya menjawab, dan karena saya lelah. Lelah berbohong, berpura-pura, hidup dalam ketakutan. Anak saya pantas mendapatkan ibu yang bisa menatap matanya tanpa merasa malu. Dan saya ingin menjadi ibu itu, meskipun itu berarti mempertaruhkan segalanya. Dia mendekati Indah, berlutut di depannya. Nyonya Indah, saya tidak berharap Anda memaafkan saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya biarkan terjadi, tidak bisa dimaafkan. Tetapi jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda menghancurkan Bapak Agung, saya akan melakukannya. Bukan untuk penebusan, karena saya tidak pantas mendapatkannya, tetapi karena itu yang benar. Indah menatap wanita yang selama bertahun-tahun dia anggap musuhnya, wanita yang telah mencuri suaminya, yang telah menjadi kaki tangan dalam kehancuran pernikahannya. Tetapi sekarang dia melihat sesuatu yang berbeda. Dia melihat korban lain, wanita lain yang terperangkap dalam jaring monster. Apa yang kau tahu tentang rencana Bapak Agung? Tanyanya akhirnya, suaranya lebih tegas dari yang dia duga. Fanya bangkit dan pergi mencari map lain, yang ini lebih tebal dari yang sebelumnya. Semuanya, saya tahu semuanya, karena Bapak Agung membuat kesalahan yang dilakukan banyak pria berkuasa. Dia menganggap wanita di sekelilingnya tidak terlihat, bahwa kami tidak mendengar, bahwa kami tidak mengerti, bahwa kami tidak ingat. Dia membuka map itu di atas meja kopi. Selama bertahun-tahun saya telah mengumpulkan informasi, nama-nama perusahaan cangkang yang dia gunakan untuk mencuci uang, politisi dan hakim yang dia beli, tanggal dan detail operasi ilegal yang telah dia koordinasikan. Anggun membolak-balik dokumen-dokumen itu dengan mata yang semakin membelalak. Ini cukup untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Kita berbicara tentang tuduhan yang akan membuatnya dipenjara seumur hidup. Ada lagi. Lanjut Fanya. Saya punya rekaman.
audio pertemuan di mana Bapak Agung secara terbuka membahas rencananya, termasuk satu di mana dia secara khusus menyebutkan apa yang dia lakukan pada Ibu Indah. Jantung Bapak Budi berhenti. Kau punya rekaman di mana dia mengakui telah membunuhnya. Tidak secara langsung, Bapak Agung tidak pernah begitu langsung. Tetapi ada cukup banyak dalam rekaman itu sehingga jaksa yang kompeten dapat membangun kasus yang kuat. Bapak Budi berdiri, berjalan menuju jendela, mencoba memproses semua yang dia dengar. Selama bertahun-tahun dia hidup dengan keyakinan bahwa istrinya telah dibunuh, tetapi tanpa bisa membuktikannya. Dan sekarang, berkat wanita yang dia anggap musuh, dia akhirnya punya kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Mengapa kau menyimpan semua ini? Tanyanya tanpa berbalik. Kau bisa saja menyerahkannya kepada pihak berwenang sejak lama. Dan siapa yang akan mempercayaiku? Vanya menjawab dengan pahit. Seorang ibu tunggal tanpa sumber daya melawan salah satu pria paling berkuasa di negara ini. Bapak Agung memiliki jaksa di kantongnya, hakim yang berutang budi kepadanya, polisi yang berpaling. Jika aku pergi ke pihak berwenang tanpa dukungan yang kuat, aku akan menghilang dan anakku akan menjadi yatim piatu. Dia mendekati Bapak Budi. Tapi Anda berbeda. Anda punya uang, koneksi, kekuasaan untuk menghadapi Bapak Agung di wilayahnya sendiri. Itu sebabnya saya menunggu. Itu sebabnya saya menyimpan semuanya, karena saya tahu suatu hari akan datang seseorang yang mampu menggunakan informasi ini. Indah bangkit perlahan, menyeka air matanya. Di mana Bapak Agung sekarang? Di kediaman utamanya, di luar kota. Vanya menjawab, tetapi dia sedang merencanakan sesuatu. Beberapa hari terakhir dia sangat aktif, menelepon, memindahkan uang. Saya rasa dia tahu Anda sedang menyelidiki. Bagaimana dia bisa tahu? Karena dia punya mata-mata di mana-mana, termasuk di dalam rumah megah Wiryawan. Setiap percakapan yang Anda lakukan malam ini dengan Bapak Heru dan keluarganya mungkin sudah dilaporkan kepada Bapak Agung. Anggun menutup map itu dengan ekspresi serius. Kalau begitu, kita tidak punya banyak waktu. Jika Bapak Agung tahu kita mengejarnya, dia bisa menghancurkan bukti, menghilang, atau yang lebih buruk. Ada lagi yang harus Anda tahu. Vanya berbicara dengan nada mendesak. Bapak Agung punya rencana darurat. Jika dia merasa benar-benar terancam, dia sudah menyiapkan jalan keluar. Penerbangan pribadi, dokumen palsu, rekening di negara-negara tanpa perjanjian ekstradisi. Dia bisa menghilang dalam hitungan jam dan tidak pernah ditemukan. Kalau begitu kita harus bertindak cepat. Bapak Budi berbalik. Ekspresinya berubah menjadi seorang jenderal yang bersiap untuk berperang. Anggun, apa yang Anda butuhkan untuk menyerahkan semua ini kepada jaksa? Saya perlu mengautentikasi dokumen-dokumen itu. Memverifikasi rekaman-rekaman itu, menyiapkan pernyataan resmi dari Vanya. Anggun menjawab, dengan sedikit keberuntungan, saya bisa menyiapkan semuanya untuk besok. Kita tidak punya waktu sampai besok, sela Vanya. Saya baru ingat sesuatu. Bapak Agung menyebutkan pertemuan penting, pertemuan di mana mereka akan menutup kesepakatan yang, menurutnya, akan menjamin impunitas permanennya. Kesepakatan macam apa? Saya tidak tahu persis. Tetapi dia menyebutkan bahwa setelah pertemuan itu tidak ada yang bisa menyentuhnya, bahkan Bapak Budi Santoso pun tidak. Indah dan Bapak Budi bertukar pandang. Kapan pertemuan itu? Indah bertanya. Malam ini, jawab Vanya. Dalam beberapa jam. Keheningan yang menyusul terasa berat dengan urgensi dan keputusan yang harus segera diambil. Di mana? Bapak Budi akhirnya bertanya. Vanya ragu sejenak. Di Hotel Bintang 5 Angkasa. Di suite presiden. Tapi, Bapak Santoso, jika Anda pergi ke sana, Anda akan langsung masuk ke wilayah musuh. Bapak Agung akan memiliki keamanan, akan memiliki keuntungan, akan memiliki sebuah kejutan. Bapak Budi menyela sambil mengeluarkan teleponnya. Karena ternyata, Hotel Bintang 5 Angkasa adalah properti salah satu anak perusahaan saya, dan manajer umumnya berutang budi kepada saya. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum kecil muncul di wajah Indah. Sepertinya kita akan mengganggu pesta. Bapak Budi mendial sebuah nomor di teleponnya. Siapkan semuanya. Malam ini Bapak Agung akan menemukan apa yang terjadi ketika Anda meremehkan orang yang salah. Perburuan telah dimulai, dan pemburu akan segera menjadi mangsa. Hotel Bintang 5 Angkasa berdiri seperti monumen kristal dan baja di langit malam. Jendela-jendelanya berkilauan seperti mata yang waspada. Dan di puncak gedung, suite presiden memancarkan cahaya keemasan yang sepertinya mengejek mereka yang mengamati dari bawah. Indah menyesuaikan perangkat komunikasi kecil yang Anggun pasangkan di telinganya.
hampir tidak terlihat, tetapi memungkinkannya tetap terhubung dengan ayahnya dan tim hukum yang memantau semuanya dari sebuah van yang diparkir 2 blok jauhnya. Kau yakin tentang ini? Suara Bapak Budi terdengar di telinganya, syarat kekhawatiran. Aku masih bisa masuk menggantikanmu. Tidak. Indah menjawab sambil berjalan menuju pintu masuk hotel. Bapak Agung menghancurkan ibuku, menghancurkan pernikahanku, merenggut anak yang tidak pernah ku kenal dariku. Konfrontasi ini milikku. Ide Indah untuk menyusup ke pertemuan itu, menyamar sebagai investor yang tertarik pada kesepakatan misterius yang akan Bapak Agung tutup. Bapak Budi berhasil menciptakan identitas palsu yang meyakinkan dalam hitungan jam dengan dokumen, riwayat bisnis, dan referensi yang akan bertahan dari pemeriksaan dangkal apapun. Ingat, kata Anggun sekarang, kita perlu Bapak Agung mengakui sesuatu yang memberatkan, apapun yang bisa kita gunakan bersama dengan bukti-bukti dari Fanya. Rekaman yang dia miliki sangat kuat, tetapi pengakuan langsung akan menjadi definitif. Mengerti? Indah mendorong pintu putar dan masuk ke lobi hotel yang mewah. Manajer umum, seorang pria berpenampilan terhormat bernama Bapak Hendra, menunggunya secara diam-diam di dekat lift. Bapak Budi telah menjelaskan situasinya, dan dia setuju untuk bekerja sama tanpa bertanya. Beberapa bantuan, bagaimanapun juga, tidak ternilai harganya. Nona Sari, dia menyapanya menggunakan nama palsunya. Lift pribadi akan membawa Anda langsung ke suite presiden. Bapak Agung sedang menunggu tamu, jadi tidak akan ada masalah di pintu masuk. Terima kasih. Indah mengangguk dan masuk ke lift. Saat pintu menutup, dia melihat dirinya di cermin yang mengkilap di dalamnya. Wanita yang membalas tatapannya berbeda dari wanita yang memasuki rumah megah Wiryawan sehari sebelumnya. Wanita itu adalah korban. Yang ini adalah pemburu. Lift berhenti di lantai teratas dengan dentingan lembut. Pintu terbuka ke koridor berkarpet yang mengarah ke satu pintu ganda yang dijaga oleh 2 pria berjas gelap dengan ekspresi tidak dapat ditembus. Indah berjalan ke arah mereka dengan keyakinan seseorang yang terbiasa dengan lingkungan semacam ini. Bertahun-tahun menghadiri acara keluarga Wiryawan telah mengajarnya untuk bergerak di kalangan kekuasaan meskipun dia tidak pernah benar-benar termasuk di dalamnya. Sofia Sari, katanya dengan suara tegas. Bapak Agung sedang menungguku. Salah satu penjaga memeriksa daftar di tabletnya sementara yang lain memindai Indah dengan tatapannya, mencari tanda-tanda ancaman. Indah menjaga ekspresinya tetap netral, meskipun jantungnya berdebar sangat kencang sehingga dia takut mereka bisa mendengarnya. Boleh masuk. Penjaga itu akhirnya berkata sambil membuka pintu. Suite presiden persis seperti yang dibayangkan Indah. Kemewahan yang dirancang untuk mengesankan dan mengintimidasi. Jendela-jendela yang menawarkan pemandangan kota panorama. Furnitur yang mungkin lebih mahal daripada apartemen tempat Fanya tinggal dengan anaknya. Dan karya seni yang memancarkan kekayaan di setiap goresannya. Tetapi yang menarik perhatian Indah bukanlah kemewahan. Itu adalah orang-orang yang berkumpul di ruang tamu yang luas. Dia mengenali beberapa wajah dari halaman bisnis dan sosial, pengusaha, politisi, tokoh masyarakat, semuanya memegang gelas sampanye, berbicara dengan suara rendah, menunggu sesuatu atau seseorang, dan kemudian dia melihatnya. Bapak Agung berdiri di dekat jendela utama, memandangi kota seolah-olah itu miliknya. Dia adalah pria berusia 60-an, dengan rambut putih sepenuhnya disisir ke belakang, dan postur yang memancarkan kekuatan terkontrol. Dia mengenakan setelan jas yang rapi dan memegang segelas anggur merah yang dia putar perlahan di antara jari-jarinya. Ketika dia berbalik dan matanya bertemu dengan mata Indah, dia merasakan hawa dingin menjalari punggungnya, bukan karena tatapannya mengancam, justru sebaliknya, itu hangat, hampir kebapakan, dan itu membuatnya semakin mengganggu. Ah, tamu terakhir kita. Bapak Agung berjalan ke arahnya dengan senyum menawan. Nona Sari, senang bertemu Anda. Saya telah mendengar hal-hal yang mengesankan tentang dana investasi Anda. Senang bertemu Anda, Bapak Agung. Indah menerima tangan yang dia ulurkan. Genggamannya tegas, tetapi tidak agresif. Terhitung. Saya harus mengakui bahwa undangan Anda membuat saya penasaran. Tidak biasa menerima proposal yang begitu eksklusif. Bisnis yang benar-benar transformasional membutuhkan kebijaksanaan. Bapak Agung membimbingnya ke tengah ruangan. Peluang yang akan mengubah dunia jarang diumumkan di surat kabar. Indah memperhatikan bahwa tamu-tamu lain mengawasinya dengan rasa ingin tahu. Ada sekitar selusin orang, dan sekarang dia melihat mereka lebih dekat. Dia mengenali di ekspresi mereka kilauan khusus dari ambisi yang berlebihan. Ini bukan hanya pengusaha biasa, ini adalah predator yang mencari mangsa berikutnya.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, Bapak Agung mengangkat gelasnya untuk menarik perhatian semua orang. Sekarang kita semua sudah lengkap. Izinkan saya menjelaskan mengapa saya mengumpulkan Anda malam ini. Dia berjalan ke layar besar yang turun dengan tenang dari langit-langit. Selama beberapa dekade saya telah membangun jaringan bisnis yang mencakup banyak benua dan industri, tetapi saya selalu beroperasi dari balik bayang-bayang, menghindari perhatian publik, melindungi kepentingan saya dari mata yang ingin tahu. Dia menekan remote control dan layar menampilkan peta dengan koneksi yang tersebar di seluruh dunia. Itu akan segera berubah. Malam ini saya mempersembahkan inisiatif Phoenix, sebuah konsorsium yang akan menyatukan sumber daya Anda semua di bawah struktur hukum yang, untuk semua tujuan praktis, tidak dapat disentuh. Indah mendengarkan dengan saksama saat Bapak Agung menjelaskan detailnya. Itu brilian, dia harus mengakui. Dia telah menciptakan labirin perusahaan cangkang, yurisdiksi yang menguntungkan, dan kesepakatan politik yang akan membuat pihak berwenang manapun hampir tidak mungkin untuk melacak atau menuntut kegiatan konsorsium itu. Bagaimana dengan investigasi yang tertunda? Salah satu tamu bertanya. Beberapa dari kami memiliki situasi yang rumit dengan otoritas tertentu. Bapak Agung tersenyum dengan keyakinan seseorang yang memiliki semua jawaban. Bagian dari kesepakatan yang akan kita tutup malam ini, termasuk kontribusi signifikan untuk kampanye politik strategis. Pada saat fajar menyingsing, kita akan memiliki sekutu di posisi-posisi kunci yang akan menjamin bahwa tidak ada investigasi yang akan sampai kemanapun. Anda berbicara tentang korupsi terbuka. Indah berbicara sebelum dia bisa menahan diri. Semua mata tertuju padanya. Bapak Agung menatapnya dengan ekspresi penasaran, seolah baru saja melihat sesuatu yang menarik. Saya lebih suka menyebutnya realisme pragmatis, Nona Sari. Aturan main ditulis oleh orang-orang seperti kita. Kita hanya menggunakannya untuk keuntungan kita. Dan bagaimana dengan mereka yang menghalangi jalan? Indah menekan, mengetahui dia menginjakkan kaki di tanah berbahaya, tetapi membutuhkan lebih banyak. Saya telah mendengar desas-desus tentang metode Anda untuk menghilangkan hambatan. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu instan dan berat. Para tamu lain bertukar pandang gelisah. Bapak Agung, bagaimanapun, tetap tersenyum. Nona Sari, saya rasa sumber informasi Anda cukup berlebihan. Dia mendekatinya perlahan. Bolehkah saya bertanya di mana Anda mendengar desas-desus seperti itu? Di kalangan yang membicarakan tentang seorang wanita yang meninggal dalam keadaan mencurigakan bertahun-tahun yang lalu, Indah mempertahankan tatapannya tanpa berkedip. Seorang wanita yang merupakan mitra Anda yang membuat kesalahan dengan menantang Anda. Sesuatu berubah di mata Bapak Agung. Itu halus, nyaris tidak terlihat, tetapi Indah melihatnya. Kilatan sesuatu yang gelap yang dengan cepat dikendalikan dan dikubur di bawah lapisan kesopanan yang terlatih. Saya khawatir saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Suaranya masih ramah, tetapi telah kehilangan sebagian kehangatan sebelumnya. Mungkin kita harus melanjutkan percakapan ini secara pribadi. Dia menunjuk ke pintu samping yang mengarah ke apa yang tampak seperti ruang kerja pribadi. Indah tahu dia akan masuk ke sarang singa, tetapi dia juga tahu bahwa inilah kesempatan yang dia butuhkan. Tentu saja, dia menerima sambil berjalan menuju pintu. Ruang kerja itu lebih kecil, tetapi sama mewah. Bapak Agung menutup pintu di belakang mereka dan ekspresinya berubah sepenuhnya. Topeng keramahan itu jatuh, menampakkan sesuatu yang jauh lebih dingin di bawahnya. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya tanpa basa-basi. Indah mempertimbangkan pilihannya selama sepersekian detik. Dia bisa mempertahankan kepura-puraan, mencoba mendapatkan lebih banyak informasi secara halus, atau dia bisa melakukan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Dia memilih kebenaran. Namaku Indah Santoso, katanya, sambil mengamati bagaimana pengakuan menyinari mata Bapak Agung, dan kau membunuh ibuku. Keheningan yang menyusul berbeda dari yang pernah Indah alami. Itu adalah keheningan dua predator yang saling mengevaluasi, menghitung kekuatan, mengantisipasi gerakan. Dan kemudian Bapak Agung melakukan sesuatu yang tidak Indah duga. Dia tertawa. Itu bukan tawa gugup atau defensif. Itu tawa tulus, hampir mengagumi. Indah Santoso, dia mengucapkan namanya seolah-olah itu adalah anggur berkualitas yang sedang dia cicipi. Putri Elina, akhirnya kita bertemu. Dia menuangkan segelas whisky dari troli terdekat, bergerak dengan ketenangan seseorang yang menguasai segalanya. Aku harus mengatakan bahwa aku terkesan. Ayahmu telah menghabiskan puluhan tahun mencoba menemukan bukti melawanku, dan dalam semalam kau melangkah lebih jauh dari yang pernah dia capai. Aku tahu apa yang kau lakukan pada ibuku. Indah mempertahankan suaranya tetap tegas.
Aku tahu apa yang kau lakukan padaku, mengatur pernikahanku dengan Rizky, dan aku tahu tentang bayi yang keluarga Wiryawan ambil dariku. Untuk pertama kalinya Bapak Agung tampak benar-benar terkejut. Bayi? Itu inisiatif Ibu Ratna. Aku harus mengakui bahwa aku bahkan tidak tahu tentang itu sampai jauh setelahnya. Wanita itu memiliki bakat alami untuk kekejaman. Dia menyesap whisky, menatap Indah dengan mata yang menghitung. Tapi karena kita jujur, izinkan aku bertanya padamu. Kau pikir dengan datang ke sini, dengan mikrofon tersembunyi, kau akan mendapatkan sesuatu? Jantung Indah berhenti. Bagaimana dia tahu? Detektor sinyal di pintu masuk sangat canggih. Jelas Bapak Agung sambil membaca ekspresinya. Perangkat kecilmu diblokir saat kau melangkah masuk ke pintu suite. Ayahmu belum mendengar sepatah kata pun sejak kau masuk ke sini. Indah merasakan kepanikan tumbuh di dadanya, tetapi dia menolak untuk menunjukkannya. Aku tidak perlu ayahku mendengarkan. Aku hanya perlu melihat wajahmu ketika kau tahu waktumu sudah habis. Waktuku? Bapak Agung duduk di kursi kulit, menyilangkan kaki dengan elegan santai. Anakku sayang, waktuku baru saja dimulai. Dalam beberapa jam aku akan menutup kesepakatan terpenting dalam karierku. Aku akan memiliki perlindungan politik mutlak, dan kau akan menghilang. Kau mengancamku, aku menjelaskan kenyataan. Bapak Agung mencondongkan tubuh ke depan. Ibumu membuat kesalahan dengan meremehkanku. Jangan membuat kesalahan yang sama. Indah merasakan sesuatu bergetar di sakunya. Teleponnya. Dia diam-diam mengeluarkannya cukup untuk melihat layar. Itu adalah pesan dari Anggun. Rencana B diaktifkan. Percayalah pada kami. Dia tidak tahu apa artinya, tetapi dia memutuskan untuk percaya. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti, katanya, sambil mengulur waktu. Jika kau sangat membenci ayahku, karena mengambil ibuku darimu, mengapa kau tidak menghancurkannya secara langsung? Mengapa datang untukku? Bapak Agung menatapnya cukup lama, seolah memutuskan berapa banyak yang harus diungkapkan. Karena menghancurkan Bapak Budi akan terlalu mudah, terlalu cepat. Aku ingin dia menderita seperti aku menderita. Aku ingin dia melihat bagaimana semua yang dia cintai hancur perlahan. Pernikahanmu yang gagal, hatimu yang hancur, martabatmu yang diinjak-injak. Setiap air mata yang kau tumpahkan adalah hadiah bagiku. Dia berdiri, berjalan ke arahnya. Tapi aku harus mengakui bahwa engkau mengecewakanku. Aku berharap kau hancur, menjadi bayangan diri. Sebaliknya, kau di sini menghadapiku dengan api di matamu. Kau lebih mirip ibumu dari yang aku bayangkan. Ibuku adalah wanita paling pemberani yang pernah ada. Indah, mundur selangkah saat dia maju. Ibumu adalah wanita sentimental bodoh, yang memilih pria biasa-biasa saja daripada membangun kerajaan bersamaku. Suara Bapak Agung kehilangan semua keramahan. Kita bisa saja menaklukkan dunia bersama. Sebaliknya, dia memilih cinta. Dan lihat bagaimana akhirnya. Dia berakhir dicintai, jawab Indah. Dia berakhir dikenang dengan sayang oleh suami dan putrinya. Menurutmu bagaimana orang akan mengingatmu ketika engkau mati? Apakah kau pikir ada yang akan meneteskan air mata? Pukulan itu cepat, tak terduga. Bukan pukulan fisik, tetapi tangan Bapak Agung mencengkeram lengannya dengan kekuatan yang menyakitkan. Hati-hati dengan apa yang kau katakan, nak. Kau jauh dari bantuan apapun. Tetapi sebelum Indah bisa menjawab, lampu-lampu suite tiba-tiba padam. Teriakan terkejut datang dari ruang utama, dan dalam kegelapan Indah mendengar sesuatu yang membuat jantungnya melonjak dengan harapan. Sirene. Banyak sirene mendekat dengan cepat. Apa-apaan ini? Bapak Agung melepaskannya, berlari ke jendela. Di bawah di jalan, armada kendaraan polisi mengepung hotel. Tetapi bukan hanya polisi lokal. Indah mengenali lencana Badan Federal, unit khusus, bahkan apa yang tampak seperti agen internasional. Ini tidak mungkin, Bapak Agung berbisik. Ketenangannya akhirnya retak. Aku punya orang di mana-mana. Tidak ada yang seharusnya bisa. Orang-orangmu tidak ada gunanya ketika buktinya internasional. Sebuah suara familiar terdengar dari pintu. Bapak Budi Santoso berdiri di ambang pintu, diapit oleh agen-agen berseragam. Tetapi bukan kehadirannya yang membuat Bapak Agung tidak bisa berkata-kata. Itu adalah wanita yang berdiri di sampingnya, Fanya Ortega, memegang map tebal, menatap Bapak Agung dengan ekspresi yang menggabungkan teror dan kemenangan. Ternyata rekaman yang Fanya simpan selama bertahun-tahun, termasuk percakapan dengan pejabat dari 3 negara berbeda, jelas Bapak Budi saat para agen memasuki ruangan. Ketika kami membagikan informasi itu dengan pihak berwenang yang tepat, semua orang sangat tertarik untuk bekerja sama. Agung Prasetya, seorang agen melangkah maju,
Anda ditahan atas beberapa tuduhan, termasuk konspirasi, penipuan internasional, dan pembunuhan tingkat pertama. Saat borgol dipasang di tangannya, Bapak Agung menatap Indah dengan mata yang membara dengan kebencian murni. "Ini belum berakhir," bisiknya. "Aku punya sumber daya yang bahkan tidak kau bayangkan. Aku punya rahasia yang akan menghancurkan keluargamu jika terungkap." "Rahasia apa?" Bapak Budi mendekat. Ekspresinya berbahaya. Bapak Agung tersenyum, senyum kejam dan hancur. "Tanyakan pada putrimu tentang alasan sebenarnya mengapa istrimu datang menemuiku pada malam dia meninggal. Tanyakan padanya apa yang ditemukan Elina tentangmu, karena aku bukan satu-satunya yang berbohong padanya." Para agen membawanya pergi sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, meninggalkan Bapak Budi terpaku dan Indah, penuh dengan pertanyaan yang tidak dia tahu bagaimana merumuskannya. Apa maksudnya? Rahasia apa yang disimpan ayahnya? Dan apa yang telah ditemukan ibunya pada malam yang naas itu? Kemenangan terasa pahit ketika disertai dengan keraguan baru. Perjalanan pulang dari Hotel Bintang 5 Angkasa adalah yang terpanjang dalam hidup Indah. Duduk di samping ayahnya di kursi belakang kendaraan, kata-kata Agung Prasetya bergema di benaknya seperti gema beracun yang menolak untuk menghilang. "Tanyakan pada putrimu tentang alasan sebenarnya mengapa istrimu datang menemuiku pada malam dia meninggal. Tanyakan padanya apa yang ditemukan Elina tentangmu." Bapak Budi menatap keluar jendela dalam diam. Profilnya sesekali diterangi oleh lampu jalan. Indah cukup mengenal ayahnya untuk tahu bahwa keheningan itu bukan ketenangan melainkan badai yang tertahan. "Ayah," dia akhirnya berani berbicara. "Apa yang dikatakan Bapak Agung?" "Jangan sekarang, Indah." Bapak Budi menyela dengan lembut, tetapi tegas. "Tolong, jangan sekarang." Sisa perjalanan berlalu dalam keheningan yang terasa berat. Ketika mereka tiba di penthouse Bapak Budi, Anggun sudah menunggu dengan berita. Bapak Agung berada dalam tahanan federal, dia melaporkan. Pihak berwenang dari 3 negara telah mengajukan tuntutan. Tidak ada cara dia akan bebas selama sisa hidupnya. Itu adalah kemenangan besar. Tetapi Indah tidak bisa merasakan kepuasan sementara keraguan yang merusak itu terus tumbuh di dadanya. "Anggun, bisakah Anda memberi kami waktu sebentar berdua?" Bapak Budi meminta dengan suara lelah. Pengacara itu mengangguk dan mundur dengan bijaksana. Ayah dan anak itu sendirian di ruang tamu yang luas. Keheningan dini hari menyelimuti mereka seperti selimut yang berat. Bapak Budi menuangkan segelas air dengan tangan yang sedikit gemetar. Indah belum pernah melihatnya gemetar. Ayahnya selalu menjadi batu, kekuatan, keamanan yang tak tergoyahkan. Melihatnya seperti itu lebih menakutkan baginya daripada ancaman Bapak Agung manapun. "Apa yang akan aku ceritakan padamu?" Bapak Budi memulai tanpa menatapnya. "Aku seharusnya sudah menceritakannya padamu sejak lama. Tetapi aku takut. Takut kau akan membenciku. Takut menghancurkan citra yang kau miliki tentang ibumu. Takut kehilanganmu." Indah merasa jantungnya berhenti. "Ayah, kau membuatku takut." Bapak Budi akhirnya berbalik ke arahnya dan apa yang Indah lihat di matanya menghancurkannya. Itu adalah mata seorang pria yang telah memikul beban yang mustahil terlalu lama. "Ibumu dan aku saling mencintai dengan sangat dalam. Itu tidak pernah bohong. Tetapi pernikahan kami mengalami masa-masa sulit yang tidak pernah aku ceritakan padamu." Dia duduk dengan berat di sofa, seolah kakinya tidak bisa lagi menopangnya. "Ketika kami bertemu, aku bukan siapa-siapa. Seorang pemuda dengan impian besar, tetapi kantong kosong. Ibumu, sebaliknya, sudah menjadi pengusaha sukses. Dia memiliki perusahaannya dengan Bapak Agung, dia punya uang, dia punya masa depan yang terjamin. Itu sudah aku tahu, Ayah. Yang tidak kau tahu adalah ketika Elina memilihku daripada Bapak Agung, dia bukan satu-satunya yang merasa dikhianati." Bapak Budi menutup matanya kesakitan. Orang tua ibumu, kakek nenekmu, sangat marah. Mereka telah merencanakan agar Elina menikah dengan Bapak Agung. Itu adalah kesepakatan bisnis yang menyamar sebagai romansa, penyatuan 2 keluarga, 2 kekayaan. Indah samar-samar mengingat kakek nenek dari pihak ibunya. Mereka telah meninggal ketika dia masih sangat kecil, dan ayahnya jarang berbicara tentang mereka. Ketika Elina menantang mereka untuk menikah denganku, mereka mencoret namanya dari warisan sepenuhnya. Mereka mengambil segalanya, bagiannya dari perusahaan, kepercayaannya, propertinya, segalanya. "Aku tidak tahu," bisik Indah. "Ibumu tidak pernah ingin kau tahu." Dia malu mengakui bahwa keluarganya sendiri telah menolaknya karena mengikuti hatinya. Bapak Budi membuka matanya, berkaca-kaca. "Kami memulai hidup kami bersama tanpa apa-apa. Aku bekerja apa saja, sementara dia merawatmu. Itu adalah tahun-tahun yang sulit, tetapi kami bahagia.
Dia berhenti lama seolah mengumpulkan kekuatan untuk apa yang akan datang. Kemudian suatu hari aku menerima tawaran. Seorang investor misterius ingin mendanai perusahaan pertamaku. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi kami putus asa. Aku menerimanya tanpa banyak bertanya. Jantung Indah berdebar kencang. Siapa investor itu? Pada saat itu aku tidak tahu. Dokumen-dokumen itu atas nama perusahaan yang tidak bisa aku lacak. Baru bertahun-tahun kemudian aku menemukan kebenarannya. Bapak Budi menatapnya langsung di mata. Itu Bapak Agung. Indah merasa seolah tanah terbuka di bawah kakinya. Apa? Bapak Agung mendanai perusahaan pertamaku. Setiap sen yang aku gunakan untuk membangun kerajaanku awalnya berasal darinya, dan aku tidak tahu sampai terlambat. Tapi, mengapa dia melakukan itu? Dia membencimu. Tepat sekali, suara Bapak Budi pecah. Dia melakukannya karena dia membenciku. Dia ingin memastikan bahwa semua yang aku bangun, semua kesuksesanku, ternoda oleh partisipasinya. Dia ingin bisa menghancurkanku kapan saja, hanya dengan mengungkapkan kebenaran. Indah mencoba memproses informasi itu, tetapi setiap pengungkapan membawa lebih banyak pertanyaan. Ibu tahu, keheningan yang menyusul adalah jawaban paling menyakitkan yang bisa diberikan Bapak Budi. Ibumu mengetahuinya. Dia akhirnya mengaku. Dia menemukan dokumen yang telah aku sembunyikan. Dokumen yang menunjukkan asal uangnya. Dan dia pergi untuk menghadapi Bapak Agung untuk menuntut dia meninggalkan kami sendirian. Air mata mulai jatuh di wajah Bapak Budi, dan dengan itu jatuh pula pertahanan yang telah dia pertahankan begitu lama. Malam dia meninggal, Elina pergi menemui Bapak Agung karena kesalahanku, karena aku telah membohonginya, karena aku telah menerima uang dari pria yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun tanpa memberitahunya. Dia meninggal mencoba melindungiku dari kebodohanku sendiri. Indah merasakan air matanya sendiri jatuh saat dia melihat ayahnya ambruk. Pria terkuat yang dia kenal, pahlawan masa kecilnya, terisak seperti anak kecil di depannya. Setiap hari sejak itu, Bapak Budi melanjutkan di antara air mata. Aku memikul rasa bersalah itu. Setiap pencapaian, setiap juta yang aku hasilkan, dibangun di atas kebohongan. Dan ibumu meninggal tanpa tahu betapa aku mencintainya, berpikir bahwa aku telah mengkhianatinya. Dia menutupi wajahnya dengan tangan, bahunya gemetar karena isak tangis yang telah dia tahan selama bertahun-tahun. Indah tetap tidak bergerak untuk waktu yang terasa abadi. Pikirannya memproses semua yang dia dengar. Pengkhianatan, kebohongan, rasa bersalah. Ayahnya bukan pahlawan sempurna yang dia yakini. Dia adalah seorang pria yang telah melakukan kesalahan mengerikan. Tetapi dia juga seorang pria yang telah menderita konsekuensi dari kesalahan itu setiap hari dalam hidupnya. Seorang pria yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melindunginya, untuk memberinya kehidupan normal, untuk memastikan bahwa dia tidak pernah tahu rasa sakit yang dia pikul. Perlahan, Indah bangkit dari kursinya dan berjalan ke ayahnya. Dia berlutut di depannya dan meraih tangannya, menjauhkannya dari wajahnya. "Ayah," katanya, dengan suara lembut, namun tegas. "Lihat aku." Bapak Budi mendongak, wajahnya hancur karena tangis dan rasa bersalah. "Apa yang ayah lakukan itu salah." Indah berkata, "Menerima uang itu, membohongi ibu, itu salah." Bapak Budi mengangguk, tidak bisa berbicara. "Tapi ayah," Indah menggenggam tangannya erat-erat. "Ibu tidak meninggal karena kesalahan ayah. Dia meninggal karena Agung Prasetya adalah monster yang tidak mau menerima kekalahan. Ayah membuat kesalahan, tetapi dia melakukan kejahatan. Itu tidak sama. Tapi jika engkau tidak menerima uang itu, Bapak Agung akan menemukan cara lain untuk menyakiti kita. Itulah yang dilakukan orang-orang seperti dia. Mereka menghancurkan semua yang mereka sentuh tanpa peduli apapun." Indah duduk di samping ayahnya, melingkarkan lengannya di bahunya. "Tahukah ayah apa yang aku ingat dari ibu?" tanyanya lembut. "Aku ingat bahwa setiap malam sebelum tidur dia memberitahuku bahwa hal terpenting dalam hidup adalah mencintai dengan sepenuh hati, meskipun itu menyakitkan. Dia bilang bahwa orang yang benar-benar mencintai selalu membuat kesalahan. Karena mencintai berarti mengambil risiko." Bapak Budi menatapnya dengan mata merah dan bengkak. "Ayah mencintai ibu dengan sepenuh hati, dan ibu juga mencintai ayah. Kesalahan yang ayah lakukan untuk memberinya kehidupan yang lebih baik, mencoba menjadi layak untuknya. Itu tidak menjadikan ayah penjahat, ayah. Itu menjadikan ayah manusia." "Bagaimana kau bisa memaafkanku begitu saja?" bisik Bapak Budi. "Karena itulah yang ibu inginkan.
Indah merasakan air matanya sendiri jatuh lagi. Dan karena sepanjang hidupku, ayah adalah ayah terbaik yang bisa diminta anak manapun. Ayah melindungiku, mencintaiku, mengorbankan kebahagiaan ayah sendiri agar aku bisa memiliki kehidupan normal. Ayah pikir aku akan membiarkan kesalahan masa lalu menghapus semua itu. Ayah dan anak itu berpelukan di tengah ruangan, menangis bersama, melepaskan bertahun-tahun rasa sakit, rahasia, dan rasa bersalah. Itu adalah pelukan yang menyembuhkan luka yang tidak ada dari mereka yang tahu masih terbuka. Ketika mereka akhirnya berpisah, sesuatu telah berubah di antara mereka. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi topeng, hanya ada kebenaran, mentah dan menyakitkan, tetapi juga membebaskan. Ada hal lain yang perlu kau tahu. Bapak Budi berkata sambil menyeka air matanya. Sesuatu yang aku temukan saat menyelidiki Bapak Agung, tetapi tidak tahu bagaimana menceritakannya padamu. Apa itu? Bapak Budi mengeluarkan teleponnya dan mencari sesuatu di arsipnya. Ketika dia menemukan apa yang dia cari, dia menunjukkannya kepada Indah. Itu adalah foto lama yang pudar oleh waktu. Seorang wanita muda menggendong seorang bayi. Wanita itu cantik, dengan mata yang Indah segera kenali karena dia melihatnya setiap kali dia melihat ke cermin. Ini ibu? Tanyanya bingung. Dan bayi itu aku? Lihat tanggalnya. Bapak Budi menunjuk ke sudut gambar. Indah membaca angka-angkanya dan kebingungannya berubah menjadi kejutan. Tanggal itu bertahun-tahun sebelum dia lahir. Aku tidak mengerti, jika bayi ini bukan aku, lalu siapa? Ibumu memiliki anak lain sebelum bertemu denganku, Bapak Budi menjelaskan dengan lembut. Seorang anak yang dia yakini telah meninggal saat lahir. Itulah yang dikatakan orang tuanya padanya. Tetapi baru-baru ini aku menemukan bahwa mereka berbohong. Bayi itu tidak meninggal, dia diberikan untuk diadopsi tanpa sepengetahuan Elina. Indah merasa dunianya berputar. Ayah bilang aku punya saudara laki-laki atau perempuan? Aku tidak tahu. Catatan adopsi disegel, dan aku belum bisa menemukan informasi lebih lanjut. Bapak Budi menggenggam tangan putrinya. Tetapi jika engkau ingin mencari, jika engkau ingin menemukan orang itu, aku akan membantumu. Indah melihat foto itu dengan mata baru. Ibunya, muda dan berseri-seri, menggendong seorang bayi yang telah diambil dunia darinya. Rahasia lain, kehidupan lain yang hancur oleh orang-orang yang mengira memiliki hak untuk mengendalikan orang lain. Ya, katanya akhirnya. Aku ingin menemukannya. Aku ingin menemukan saudara laki-laki atau perempuanku. Untuk ibu. Bapak Budi mengangguk. Senyum kecil muncul di wajahnya yang lelah. Kalau begitu kita akan melakukannya bersama. Fajar mulai menyelinap melalui jendela penthouse, mewarnai langit dengan warna emas dan merah muda. Itu adalah hari baru, awal yang baru. Indah mendekati jendela, mengamati kota yang terbangun. Dia datang ke tempat ini sebagai wanita yang dipermalukan, hancur, yakin bahwa dia tidak berharga. Dan sekarang, setelah malam yang telah mengubah segalanya, dia merasa berbeda. Dia telah kehilangan pernikahan palsu, tetapi dia telah mendapatkan kebenaran. Dia telah menemukan pengkhianatan yang menghancurkan, tetapi dia juga telah menemukan sekutu yang tak terduga. Dia telah menghadapi monster yang menghancurkan ibunya dan mengalahkannya. Dan dia telah memaafkan ayahnya, membebaskan mereka berdua dari rantai tak terlihat, tetapi masih ada sesuatu yang harus dilakukan. Ayah, katanya tanpa berbalik, aku perlu bertemu Rizky. Aku perlu menutup bab itu dalam hidupku sekali untuk selamanya. Bapak Budi mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya. Kau yakin, setelah semua yang kau temukan tentang dia? Justru karena itu, Indah berbalik untuk menghadap ayahnya. Rizky adalah pengecut yang membiarkan keluarganya menghancurkanku. Tetapi dia juga korban Bapak Agung, meskipun dia tidak mengetahuinya. Aku perlu melihatnya untuk terakhir kalinya. Bukan untuknya, untukku. Apa yang akan kau katakan padanya? Indah berpikir sejenak. Kebenaran, seluruh kebenaran. Dan kemudian aku akan melepaskannya. Tanpa kebencian, tanpa dendam, tanpa keinginan untuk membalas dendam, aku hanya akan melepaskannya. Bapak Budi menatapnya dengan kebanggaan tak terbatas. Kau benar-benar putri ibumu, dan putri ayah juga, ayah. Dengan segala kekurangannya, ayah dan anak itu berbagi senyum. Senyum tulus pertama setelah bertahun-tahun. Di luar, matahari mulai terbit, memandikan kota dalam cahaya keemasan. Itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Tetapi sebelum babak baru itu bisa dimulai, Indah harus menutup yang sebelumnya, dan Rizky Wiryawan tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Rumah megah Wiryawan terlihat berbeda di siang hari.
tanpa lampu gantung yang berkilauan atau bunga-bunga segar yang menghiasi setiap sudut. Itu tampak seperti apa adanya, sebuah rumah yang dibangun di atas penampilan kosong dan kesombongan tanpa substansi. Indah menaiki tangga pintu masuk dengan langkah mantap. Dia tidak menelepon sebelum datang. Dia tidak butuh izin untuk menutup bab dalam hidupnya sendiri. Karyawan yang membuka pintu langsung mengenalinya dan wajahnya menunjukkan campuran kejutan dan sesuatu yang tampak seperti kekaguman. "Nyonya Indah," bisiknya. "Kami semua melihat berita. Apa yang Anda lakukan luar biasa." "Aku bukan nyonya siapapun lagi," Indah menjawab dengan senyum lembut. Rizky ada di taman belakang. Hanya bapak dan ibu Wiryawan yang belum keluar dari kamar mereka sejak semalam. Indah mengangguk dan berjalan menuju taman. Melewati koridor yang pernah dia lewati, merasa seperti penyusup. Sekarang dia berjalan seperti seseorang yang mengunjungi museum masa lalunya sendiri, mengamati, mengingat, tetapi tidak lagi menjadi bagian dari tempat itu. Rizky duduk di bangku batu di samping air mancur yang menjadi kebanggaan Ibu Ratna. Matanya menatap kosong ke air, bahunya merosot, postur seorang pria yang dunianya telah runtuh. Ketika dia mendengar langkah kaki Indah, dia mendongak. Matanya merah, bengkak. Dia telah menangis. "Indah," suaranya nyaris berbisik serak. "Aku tidak berharap melihatmu. Aku juga tidak berharap datang." Dia berhenti beberapa meter jauhnya. "Tapi aku harus melakukannya." Rizky berdiri dengan canggung, seolah dia tidak tahu harus berbuat apa dengan tubuhnya. Berita itu. "Bapak Agung," semua yang terungkap, dia tergagap. Tidak bisa membentuk kalimat lengkap. "Aku tidak tahu, Indah. Aku bersumpah aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia rencanakan." "Aku tahu," Indah menjawab dengan tenang. Rizky menatapnya, terkejut. "Kau tahu? Aku tahu kau adalah pion sama seperti aku. Bapak Agung memanipulasi keluargamu. Dia menawarkan uang kepada mereka ketika mereka putus asa sebagai imbalan agar kau menikah denganku. Mereka menerimanya karena mereka melihat peluang bisnis. Kau menerimanya karena kau tidak pernah bisa mengatakan tidak kepada ayahmu. Setiap kata tepat, tanpa kekejaman, tetapi juga tanpa belas kasihan, hanya kebenaran. Tapi ada hal-hal yang kau tahu, Rizky," lanjut Indah. "Kau tahu keluargamu mempermalukanku, dan kau tidak melakukan apa-apa. Kau tahu mereka meremehkanku dan kau diam. Kau tahu Vanya ada, bahwa kau memiliki anak dengannya, dan kau menatap mataku setiap hari berpura-pura bahwa aku adalah satu-satunya wanitamu." Rizky menunduk, tidak mampu menahan tatapannya. Dan yang terburuk dari semua itu, suara Indah sedikit bergetar. "Kau tahu tentang bayiku? Kau tahu apa yang ibumu lakukan padaku, dan kau tidak pernah mengatakan sepatah kata pun." Keheningan yang menyusul sangat menghancurkan. Rizky tidak menyangkal apapun, dia tidak bisa. "Aku mengetahuinya nanti," dia akhirnya berbicara, suaranya tercekik. "Beberapa bulan kemudian, ibuku menceritakannya kepadaku seolah-olah itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Dia bilang, dia telah melindungi keluarga dari komplikasi yang tidak perlu." Indah merasakan rasa sakit menembus dirinya seperti pisau, tetapi dia tidak lagi membiarkannya menghancurkan dirinya. "Dan apa yang kau lakukan ketika engkau mengetahuinya?" "Tidak ada," Rizky mengakui. Air mata jatuh di wajahnya. "Aku tidak melakukan apa-apa karena aku pengecut, Indah. Aku selalu begitu. Sepanjang hidupku aku telah melakukan apa yang orang lain harapkan dariku. Apa yang diperintahkan ayahku. Apa yang disetujui ibuku. Aku tidak pernah memiliki keberanian untuk menjadi diriku sendiri." Dia jatuh kembali ke bangku kalah. "Ketika aku bertemu denganmu, sejenak aku pikir aku bisa berbeda. Kau begitu bebas, begitu otentik. Kau tidak peduli apa yang orang pikirkan. Aku mengagumi itu. Aku bahkan berpikir aku mencintaimu. Tapi tidak cukup." Indah menyelesaikan. "Tidak cukup," Rizky mengulangi. "Tidak pernah cukup." Indah perlahan mendekat dan duduk di ujung bangku yang lain, menyisakan ruang di antara mereka. "Aku datang ke sini berpikir bahwa aku membencimu," katanya lembut. "Berpikir bahwa aku ingin berteriak padamu, membuatmu merasakan sebagian kecil dari rasa sakit yang kau sebabkan padaku. Tetapi sekarang melihatmu, aku hanya merasa kasihan." Rizky menatapnya dengan mata terluka. "Kasihan karena kau punya segalanya untuk menjadi pria baik, dan kau memilih untuk menjadi pengecut. Kasihan karena engkau punya kesempatan untuk mencintai dan dicintai dan kau menyia-nyiakannya karena ketakutan. Kasihan karena ketika kau melihat kembali hidupmu, kau hanya akan melihat bayangan dari apa yang bisa kau capai." Dia berdiri, menatapnya dari atas. "Aku memaafkanmu, Rizky.
Bukan karena engkau pantas mendapatkannya, melainkan karena memikul kebencian terlalu berat dan aku punya kehidupan untuk dijalani, tetapi pengampunan tidak berarti melupakan. Dan itu jelas tidak berarti kita akan bertemu lagi setelah hari ini. Dia mengeluarkan amplop dari tasnya dan meletakkannya di bangku di sampingnya. Ini adalah surat-surat perceraian. Adil, setara, tanpa permainan kotor. Tanda tangani dan kirimkan ke Anggun. Setelah itu, aku tidak ingin tahu apa-apa lagi tentangmu atau keluargamu. Rizky mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Indah, jika aku bisa kembali. Tapi, kau tidak bisa. Dia menyela dengan lembut. Tidak ada yang bisa. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah belajar dari kesalahan kita dan mencoba menjadi lebih baik. Aku harap suatu hari kau menemukan keberanian yang selalu kurang darimu. Bukan untukku, untuk dirimu sendiri dan untuk Satria. Rizky mendongak terkejut mendengar nama anaknya. Anak itu tidak memilih untuk lahir di tengah kekacauan ini, lanjut Indah. Dia pantas mendapatkan ayah yang hadir, yang mencintainya tanpa syarat, yang mengajarinya untuk berani. Jadilah ayah itu, Rizky. Itu satu-satunya hal baik yang bisa kau lakukan dengan sisa hidupmu. Tanpa menunggu jawaban, Indah berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Tetapi sebelum menghilang di sudut taman, dia berhenti dan menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Rizky. Dan dengan dua kata itu dia menutup selamanya babak paling menyakitkan dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, Indah duduk di kantor yang kini ditempatinya di Santoso Global Corpora. Ayahnya bersikeras agar dia bekerja dengannya. Bukan sebagai pewaris istimewa, melainkan sebagai seorang profesional yang harus mendapatkan tempatnya. Dan dia menerima dengan satu syarat, menggunakan posisinya untuk membantu orang lain. Program yang dia ciptakan bernama Suara yang Dibungkam. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mendukung wanita yang terjebak dalam situasi pelecehan, manipulasi, atau kendali. Wanita seperti dirinya, wanita seperti Vanya, wanita yang diabaikan oleh sistem. Dalam minggu pertama operasinya, mereka telah membantu 17 wanita keluar dari hubungan yang merusak, menyediakan mereka sumber daya hukum, dukungan psikologis, dan kesempatan kerja. Vanya Ortega adalah salah satu koordinator program. Dia ternyata brilian dalam terhubung dengan wanita yang tidak mempercayai sistem, justru karena dia sendiri pernah menjadi salah satunya. Satria kini bersekolah di sekolah yang bagus, dan ibu serta anak itu akhirnya hidup tanpa rasa takut. Anggun telah meninggalkan pekerjaannya sebagai pembela umum untuk bergabung dengan tim hukum yayasan. Dia mengatakan bahwa membela Indah adalah kasus terpenting dalam kariernya, dan dia ingin terus membuat perbedaan semacam itu. Ketukan di pintu menginterupsi pikiran Indah. Masuk. Bapak Budi masuk dengan ekspresi yang tidak bisa Indah tebak. Ada sesuatu di matanya, campuran emosi dan kegugupan yang jarang dia lihat darinya. Kita punya tamu, katanya singkat. Siapa? Alih-alih menjawab, Bapak Budi menyingkir, menampakkan seorang wanita muda berdiri di ambang pintu. Dia hanya beberapa tahun lebih tua dari Indah, dengan rambut gelap dan mata yang terasa sangat familiar. Mata yang langsung Indah kenali, karena persis sama dengan yang ada di foto yang ayahnya tunjukkan beberapa minggu lalu. Sama persis dengan mata ibunya. Indah, Bapak Budi berbicara dengan suara gemetar. Dia adalah Lucy, kakakmu. Dunia berhenti. Lucy melangkah maju, matanya sendiri berkaca-kaca. Namaku diambil dari nama ibu kandungku, katanya lembut. Meskipun aku tidak pernah tahu siapa dia sampai baru-baru ini. Ketika berita tentang Agung Prasetya keluar, ketika mereka menyebut Elina Putri, ibu angkatku akhirnya menceritakan kebenarannya padaku. Indah bangkit dari kursinya, kakinya gemetar. Bagaimana kau menemukan kami? Aku menemukan kalian. Lucy tersenyum malu-malu. Ketika aku tahu aku punya keluarga kandung, bahwa aku punya saudara perempuan, aku tidak bisa diam saja. Jadi aku menyelidiki, mencari, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk datang. Kedua wanita itu saling menatap untuk waktu yang terasa abadi. Dua orang asing yang berbagi darah, sejarah, rasa sakit, dua bagian dari keluarga yang telah dihancurkan oleh kekejaman orang lain. Dan kemudian, tanpa perlu kata-kata, mereka berpelukan. Itu adalah pelukan yang menyembuhkan luka yang tidak ada dari mereka yang tahu mereka miliki. Pelukan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, kehilangan dengan harapan, tragedi dengan penebusan. Bapak Budi mengamati mereka dengan air mata mengalir deras di wajahnya. Elinanya telah tiada, tetapi warisannya hidup dalam dua wanita luar biasa yang kini telah bertemu. Ibu pasti sangat bahagia, bisik Indah tanpa melepaskan kakaknya. Dia bahagia, jawab Lucy.
Dimanapun dia berada, dia bahagia. Beberapa bulan kemudian, Indah berdiri di depan kerumunan di auditorium utama Pusat Konvensi Metropolitan. Acara itu adalah gala tahunan suara yang dibungkam, dan ratusan orang datang untuk mendukung tujuan tersebut. Di barisan depan ada ayahnya, saudara perempuannya Lucy, Anggun, Vanya dengan satria kecil, dan lusinan wanita yang hidupnya telah diubah oleh yayasan itu. Dulu Indah memulai pidatonya. Aku adalah wanita yang merasa tidak berharga. Aku menikah dengan pria yang tidak mencintaiku, dikelilingi oleh orang-orang yang meremehkanku, yakin bahwa satu-satunya pilihanku adalah menerima penghinaan dalam diam. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya bergema. Mereka bilang aku tidak cukup. Mereka bilang asal-usulku memalukan. Mereka bilang aku harus bersyukur atas remah-remah yang mereka berikan padaku. Dan untuk waktu yang lama aku mempercayai mereka. Suaranya menguat, tetapi kemudian aku menemukan sesuatu. Aku menemukan bahwa orang-orang yang membuat kita merasa kecil melakukannya karena mereka takut akan potensi kita. Aku menemukan bahwa nilai tidak datang dari nama keluarga atau rekening bank, melainkan dari keputusan untuk bangkit ketika dunia mendorongmu jatuh. Dan aku menemukan bahwa selalu ada seseorang yang bersedia mengulurkan tangan jika engkau berani memintanya. Dia menatap ayahnya dengan cinta tak terbatas. Ayahku mengajariku bahwa kesalahan masa lalu tidak menentukan masa depan kita, bahwa pengampunan lebih kuat daripada balas dendam, dan bahwa cinta sejati berarti menerima orang dengan segala ketidaksempurnaan mereka. Matanya beralih ke Lucy. Kakakku mengajariku bahwa keluarga bukan hanya darah, tetapi pilihan. Bahwa ikatan terkuat adalah yang kita bangun dengan keberanian, bukan yang dipaksakan oleh keadaan. Dia akhirnya menatap para wanita di antara penonton, banyak di antaranya dengan air mata di mata mereka. Dan Anda semua mengajari saya setiap hari bahwa harapan tidak dapat dihancurkan, bahwa tidak peduli berapa kali kita dijatuhkan, kita selalu bisa bangkit kembali. Bahwa suara kita penting, meskipun dunia mencoba membungkam kita, dia berdiri tegak dengan martabat mutlak. Hari ini saya di sini bukan sebagai korban, tetapi sebagai penyintas. Bukan sebagai wanita yang dipermalukan, yang menandatangani surat cerai, sementara orang lain menertawakan, melainkan sebagai wanita yang mengubah rasa sakitnya menjadi tujuan. Dan jika saya bisa melakukannya, Anda juga bisa. Tepuk tangan yang menyusul sangat memekakkan telinga, tetapi bagi Indah suara terpenting adalah detak jantungnya sendiri, akhirnya damai. Malam itu, setelah gala, Indah berjalan sendirian menuju Taman Pusat Konvensi. Dia butuh waktu hening, waktu untuk memproses semua yang telah dia capai, semua yang telah dia atasi. Bulan bersinar di atasnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa ibunya dekat, bukan sebagai kenangan yang menyakitkan, melainkan sebagai kehadiran yang hangat dan menghibur. Aku berhasil, Ibu, bisiknya ke langit. Aku menemukan Lucy, aku memaafkan ayah. Aku menutup masa lalu dan aku sedang membangun sesuatu yang indah dengan hidupku. Angin sepoi-sepoi membelai wajahnya seperti jawaban dari alam semesta. Indah tersenyum. Air mata jatuh, tetapi tanpa kesedihan. Itu adalah air mata syukur, penutup, awal yang baru. Dia telah masuk ke rumah megah Wiryawan sebagai wanita yang dipermalukan, diremehkan, yakin bahwa dia tidak pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia keluar dari kisah ini sebagai wanita yang utuh, dicintai, dengan tujuan. Perceraian yang akan menghancurkannya telah membebaskannya. Penghinaan yang akan menghancurkannya telah menguatkannya. Dan rahasia ayahnya, yang seharusnya memalukannya, telah memberinya seorang saudara perempuan. Hidup memiliki cara misterius untuk mengubah rasa sakit menjadi berkat. Indah Santoso bukan lagi wanita yang perlu diselamatkan. Dia adalah wanita yang menyelamatkan orang lain, dan itulah balas dendam terbaik dari semuanya. Menjalani kehidupan yang luar biasa, sementara mereka yang ingin menghancurkannya terjebak dalam kemunduran kekejaman mereka sendiri. Matahari mulai terbit di Cakrawala, mewarnai langit dengan warna-warna yang tampak seperti janji. Hari baru, kehidupan baru, awal yang baru. Dan kali ini Indah siap untuk menjalaninya dengan tangan terbuka.